Hai, jumpa lagi dengan Jejak Donghua. Kali ini menceritakan munculnya Ye Hongyu di rumah Ning Kuei dan ingin tinggal di sana membuat Ning Kuei menjadi bingung. Bagaimanakah kisahnya? Mari kita ikuti. Jangan lupa like dan subscribe ya. Ada seorang pendeta tahu di tengah hujan. Itu Ye Hongyu. Dia telah meninggalkan Gunung Peak setelah membutakan Chen Bachi dengan selembar kertas. Dia telah meninggalkan West Hill di balik kegelapan dan datang ke Chang'an. Di sana, hujan deras, dan dia menjadi lelah. Ketika dia mendengar pertanyaan Ning Kuei, dia tidak bisa membantu tetapi menjadi marah. Dia berkata dengan jengkel, "Jadi bagaimana jika saya tidak membalas Anda?" Ning Kuei tidak berani memprovokasi dia ketika melihat kemarahan dingin di matanya. Pendeta wanita cantik di sampingnya adalah orang yang paling ia takuti di dunia kultivasi. Dia menjentikan serbuk gergaji di wajahnya dan berkata dengan getir, "Tidak apa-apa jika tidak, mengapa kamu harus begitu serius?" Ye Hongyu mendorongnya menjauh dari pintu masuk halaman dengan kasar dan menuju. Dia berkata, "Siapkan aku kamar. Aku ingin tinggal di sini." Ning Kuei memandang pendeta tahu berjalan ke halaman dan hanya muncul dari linglung setelah beberapa waktu. Dia berlari mengejarnya dan bertanya padanya dengan ekspresi masam di wajahnya. "Kenapa kamu di Chang'an? Mengapa kamu datang? Bagaimana kamu tahu aku tinggal di sini? Kamu ingin tinggal di sini? Berapa lama Anda berniat untuk tinggal?" Ye Hongyu tiba-tiba berhenti di tempat penampungan dan menjawab, "Ada beberapa hal yang perlu saya pikirkan." Ning Kuei bertanya, "Apa itu? Berapa banyak waktu yang perlu Anda pikirkan?" Ye Hongyu mengangkat poni yang meneteskan air. Dia berkata, "Itu akan memakan waktu." Ning Kuei menatap gadis cantik di sebelahnya dan berkata dengan gugup, "Kamu adalah pecandu tahu dari West Hill. Ada banyak orang yang ingin mencium pantat Anda, dan ada banyak tempat untuk Anda pikirkan. Revelation Institute, Kuilanke, Jisho Abe, saya yakin Anda tahu jalan ke sana. Mengapa Anda harus datang ke Chang'an? Mengapa Anda harus berpikir di rumah saya?" Ye Hongyu berkata, "Karena Chang'an adalah satu-satunya tempat di mana balai ilahi tidak bisa masuk." Ning Kuei menarik napas dalam-dalam dan menatap dahinya. Dia berkata, "Kamu telah mengkhianati mereka juga." Ye Hongyu mengerutkan alisnya dan berkata, "Mengapa kamu mengatakan, terlalu?" Ning Kuei berkata, "Imam besar ilahi cahaya tinggal di Chang'an selama lebih dari 6 bulan tahun lalu." Ye Hongyu tidak berbicara. Alih-alih, dia berbalik dan terus menyusuri ujung koridor. Langkahnya tenang dan stabil dan dia meninggalkan jejak air di belakangnya. Ning Kuei mengikuti di belakangnya dan berteriak kesal. "Bahkan jika kamu tidak mengkhianati mereka, kamu pasti telah menyinggung beberapa petinggi di aula ilahi. Mengapa saya harus menyinggung para petinggi yang bahkan Anda tidak mampu menyinggung dan harus meninggalkan aula ilahi untuk menghindari?" Pernyataan itu agak membingungkan, tetapi niatnya jelas. Baik Ye Hongyu dan dirinya adalah kultivator yang serius tentang kemenangan dan kepraktisan dan bisa mengerti apa yang dia maksud. Ye Hongyu melanjutkan menyusuri koridor Jiuku dan memandang hutan di luar. Dia berkata dengan tenang, "Aku telah mengatakan bahwa aku ingin membunuhmu ketika kita berada di wilderness." Ning Kuei menjawab, "Saya akui bahwa Anda memang punya alasan untuk membunuh saya, tetapi itu tidak berarti bahwa saya berutang budi pada Anda." Ye Hongyu berkata, "Bagaimana kalau kita membatalkan insiden di mana kamu menembak Long King dengan panah itu di tebing salju?" Ning Kuei mempercepat dan datang di sampingnya. Dia menatap wajahnya yang sedikit pucat dan kuyu. Dia mengulangi dengan ragu-ragu, "Jadi, apakah ini berarti Anda tidak akan mencoba membunuh saya di masa depan?" Ye Hongyu berkata, "Memang, kamu bisa merayakannya." Dia mengatakan bahwa Ning Kuei bisa merayakannya karena dia tidak akan membunuhnya sekarang. Tapi itu juga berarti dia bisa membunuhnya kapan saja dia mau. Itu adalah pernyataan sederhana yang dipenuhi dengan kesombongan, kepercayaan diri dan bahkan narsisme. Ning Kuei juga orang yang narsis. Tetapi di samping adik tahu, dia harus tetap memegang teguh narsisme karena dia tahu betapa menakutkannya dia. Meskipun dia sangat senang mendengar bahwa dia tidak akan mencoba membunuhnya lagi, harga diri lelaki-lelaki itu telah terluka. Dia mengangkat alisnya sedikit dan bertanya, "Apakah kamu terluka?" Ye Hongyu tidak mencoba menipu dia. Dia berkata, "Saya belum sembuh dari cedera saya di hutan belantara." Pertempuran yang tampaknya sunyi dengan Master Lotus di gerbang depan doktrin iblis adalah pertempuran yang penuh dengan bahaya. Ning Kuei sering memikirkannya, dan dia tahu betapa pentingnya adik tahu dalam pertempuran itu. Dia tahu bahwa dia terluka parah, tetapi tidak menyangka itu masih mengganggunya sampai sekarang. "Tidak heran saya merasa bahwa kondisi kultivasi Anda telah melemah. Ketika saya membuka pintu sebelumnya dan melihat bahwa Anda benar-benar basah kuyup, saya pikir Anda tampak seperti anjing liar di tengah hujan dan terlihat sangat menyedihkan. Saya bertanya-tanya mengapa saya merasa bahwa Anda menyedihkan." Ning Kuei menatap wajah pucat gadis itu dan memikirkan bagaimana mereka bertarung bersama di gerbang depan doktrin setan. Dia kewalahan dengan emosi,
dan memaksa dirinya untuk tenang setelah beberapa saat. Dia berkata dengan lembut, "Tapi karena kamu sudah sangat lemah, kamu tidak punya banyak hal untuk ditawarkan. Apa yang akan saya dapatkan dari menerima Anda?" Mereka tiba di ujung koridor Jiuku. Mereka akan mencapai resepsi dan belajar jika mereka melangkah lebih jauh. Ye Hongyu berhenti dan berbalik untuk menghadapi Ning Kuei. Dia berkata dengan tenang, "Jika Anda merasa bahwa apa yang saya sarankan tidak cukup baik, akankah kita bertarung?" Ning Kuei menatap matanya yang mengingatkan pada air di musim gugur. Dia menatap mereka untuk waktu yang lama, ingin melihat sedikit ketidakpastian di matanya tetapi tidak berhasil. Dia tidak akan ragu untuk menyerang jika dia melihat jejak ketidakpastian di mata Tao adik, seperti bagaimana dia menembak Long Qing di Danau Daming. Dia adalah orang berdarah dingin. Dia tahu bahwa adik Tao adalah orang yang tidak berperasaan langka di dunia kultivasi seperti dirinya. Mereka tidak akan ragu untuk menyingkirkan yang lain jika ada kesempatan. Sayangnya, alih-alih ketidakpastian, Ning Kuei hanya melihat kelelahan, dan kehilangan di matanya. Ning Kuei menggelengkan kepalanya dan tersenyum, berkata, "Apakah kamu bercanda?" Ye Hongyu menatap matanya dan berkata dengan sungguh-sungguh, "Kamu tahu aku tidak bercanda." Ning Kuei tahu bahwa kondisi budidaya Ye Hongyu telah rusak parah setelah dengan paksa menurunkan kondisinya di gerbang depan iblis doktrin. Dia telah menerima pencerahan Tao dan masuk ke tahap Saetrog setelah pergi ke tebing. Keadaan kultivasinya berada di atas kondisi Ye Hongyu, tapi dia tidak yakin bisa mengalahkannya. Chen Bachi adalah seorang komandan di tahap Saetrog atas. Dia tidak tahu nasib menyedihkan Chen Bachi. Dia hanya merasakan bahaya seperti binatang buas di Gunung Min. Dia terus menggelengkan kepalanya, dan kemudian, dia mengulurkan tangannya seperti tuan rumah yang ramah dan membawa Ye Hongyu melewati koridor dan ke aula. Sang-sang berdiri di ambang pintu. Dia menyaksikan dengan rasa ingin tahu ketika Ning Kuei membawa pendeta Tao yang benar-benar basah kuyup. Dia bertanya, "Haruskah saya merebus air untuk mandi air panas?" "Tidak, biarkan aku memperkenalkan tamu kita." Ning Kuei berdeham dan berusaha menenangkan dirinya. Dia menunjuk Ye Hongyu dan berkata, "Jangan tertipu oleh penampilannya. Dia adalah Tao adik yang kuat yang sering saya bicarakan. Orang yang membunuh tanpa berkedip." Ye Hongyu berkata, "Kamu sering berbicara tentangku setelah kembali ke Chang'an?" Ning Kuei menjawab dengan jujur, "Aku ingin membunuhmu, jadi aku sering menyebutmu." Ye Hongyu mengangguk dan berkata, "Itu masuk akal." Ning Kuei menatap wajah Sang-sang dan melihat kegelisahan di atasnya. Dia berkata sambil tersenyum, "Dia memang sangat menakutkan, tetapi kamu tidak perlu takut. Hanya saya yang melakukannya. Dia bisa dianggap kakak seniormu." Kemudian, dia berjalan ke sisi Sang-sang dan melingkarkan tangannya di bahu Sang-sang. Dia berkata kepada Ye Hongyu, "Ini Sang-sang saya." Ye Hongyu merasa bahwa hamba perempuan kurus itu sangat berbeda dari Sang-sang yang dia bayangkan. Dia tidak menunjukkan keterkejutannya, tetapi membungkuk ringan dan berkata, "Salam, Suster Junior Sang-sang." Dia benar-benar basah kuyup, dan tetesan air hujan menetes dari rambutnya dan kocokan Tao. Jubahnya yang basah menempel di lekuk tubuhnya dan dia tampak sangat menawan. Namun, dia tampak tenang dan merupakan lambang seorang pendeta Tao yang hikmat. Sang-sang bingung, dan setengah berlutut di busur. Lalu, dia berdiri dan menatap wajah cantik Ye Hongyu dan lekuk di bawah pakaiannya yang basah. Dia hanya bisa menghela nafas dan dipenuhi dengan rasa iri. Ning Kuei jauh lebih tenang dari sebelumnya dan akhirnya memperhatikan jubah Tao yang menempel pada adik Tao. Matanya menjadi cerah dan dipenuhi dengan rasa iri. Ye Hongyu menatap mereka tanpa ekspresi luar. Dia bertanya, "Apakah itu terlihat bagus?" Pasangan tuan dan pelayan mengangguk dan memuji, "Itu memang sangat bagus." Ye Hongyu tidak bisa mempertahankan eksterior es setelah mendengar balasan dan tanggapan alami mereka. Dia menarik napas dalam-dalam dan berkata, "Aku akan mandi dan kemudian, kalian berdua bisa terlihat sebanyak yang kamu mau." Hujan deras-deras terdengar di kegelapan di luar jendela. Ning Kuei memandang kepala tempat tidur berukir tanpa niat tidur. Dia berkata, akan sangat merepotkan jika dia terus tinggal di sini. Sang-sang sedang tidur di ujung tempat tidur itu. Dia mengangkat tirai tipis dan bersandar di sandaran kepala. Dia berkata dengan serius, "Itu benar. Sepertinya kita benar-benar harus menyewa pembantu." Ning Kuei pasti tidak akan membiarkan Sang-sang menunggu orang lain. Dia berkata, "Kita harus menyewa pembantu, ini bukan masalah sebenarnya. Masalah yang saya bicarakan lebih merepotkan." Sang-sang bertanya dengan rasa ingin tahu, "Masalah apa itu?" Ning Kuei memikirkan sosok berpakaian merah yang melayang di hutan di bawah tebing salju di wilderness. Dia memikirkan cahaya ilahi di danau daming dan daging dan darah di gerbang depan doktrin setan. Dia masih bisa merasakan hawa dingin yang menusuk meskipun itu adalah malam musim panas yang hujan. Dia merasakan dingin menembus tubuhnya. Dia telah menemui banyak hal berbahaya dalam kehidupan ini. Dia telah menghadapi lebih banyak bahaya setelah kembali ke Chang'an dari kota Wei dan memasuki dunia kultivasi. Namun,
hanya adik tahu, Ye Hongyu benar-benar membuatnya merasakan bayangan kematian merayap di atasnya. Dia telah melihat banyak kultivator dengan kondisi kultivasi yang tinggi. Ye Hongyu jelas bukan yang terkuat, tapi dia merasa bahwa dia adalah yang paling berbahaya. Itu karena Ye Hongyu memiliki hati tahu yang terbuat dari baja. Dia berdarah dingin seperti dia, dan dia mengerti apa pertempuran sebenarnya. Dia adalah kultivator yang sadar akan hidup dan mati. Apa yang terjadi di Istana Ilahi West Hill yang menyebabkan Ye Hongyu melarikan diri di malam hari untuk Chang'an meskipun ada permusuhan antara West Hill dan Kekaisaran Tang? Tidak banyak orang di Aula Ilahi yang bisa menyebabkan ini. Apakah itu imam besar penghakiman ilahi atau dewa hierarki? Ning Kuei tahu bahwa insiden ini akan menyebabkan masalah jika dia tidak menanganinya dengan baik. Sang Sang berkata dengan cemas, bagaimana kita akan menyelesaikan ini? Aku tidak bisa menyelesaikan masalah ini yang bahkan Ye Hongyu tidak bisa. Tapi untungnya, saya tahu banyak orang yang bisa menyelesaikan masalah Istana Ilahi Bukit Barat. Ning Kuei berkata, saya akan membicarakan masalah ini besok. Mereka tidak berbicara, tetapi mereka juga tidak tidur dengan nyenyak. Terutama Ning Kuei, yang merasa gugup dan gelisah setelah berpikir bahwa Ye Hongyu sedang tidur hanya beberapa meter di ruang tamu. Dia hanya jatuh tertidur saat fajar. Ketika dia bangun, hujan musim panas sudah berhenti dan langit cerah. Dia cepat-cepat mandi dan membawa Sang Sang bersamanya. Mereka naik kereta kuda dan melaju pergi dari Danau Yanming dan ke akademi. Ning Kuei jarang mengunjungi halaman depan karena menjadi siswa lantai 2 akademi. Itu canggung bergaul dengan teman-temannya dari akademi saat itu. Namun, dia terburu-buru hari ini untuk melaporkan tentang apa yang telah terjadi. Terlebih lagi, sudah malam dan murid-murid di halaman depan masih di kelas, jadi dia tidak mengambil pintu samping yang terpencil tetapi membawa Sang Sang ke padang rumput, melintasi tablet batu dan melalui pintu utama. Hujan telah berhenti dan cuaca sejuk. Matahari menyinari mereka ketika suara-suara terdengar dari ruang belajar. Ada perdebatan yang terjadi di ruang belajar lainnya. Akademi dipenuhi dengan suasana kelas yang damai. Suara tua terdengar di kelas 3. Dasar dan asal adalah yang paling penting. Jika Anda tidak dapat memahami garis lurus, bagaimana Anda akan memahami gambar 3 dimensi yang lebih kompleks? Apa itu garis lurus? Garis lurus adalah garis lurus tanpa batas. Aku akan menggambarnya untukmu. Setelah beberapa saat, Profesor Akademi Perempuan berjubah biru mengangkat kapur dan berjalan keluar dari kelas 3 dengan ekspresi serius. Dia menggambar garis lurus di udara. Tidak ada akhir untuk garis lurus. Kapur di tangan Profesor terus bergerak. Langkahnya tenang dan dia meninggalkan kelas 3 dan berjalan menuju ruang guru instruktur di belakang akademi. Ning Kuei menyaksikan dengan linglung. Dia menepuk pundak Sang Sang dan mereka mengikuti instruktur ke ruang guru, setelah lupa alasan kunjungan mereka ke akademi. Cao Zifeng, asisten profesor etiket telah menggunakan perubahan dalam Ki Langit dan Bumi sebagai alasan untuk bolos kelas untuk mengunjungi Pangeran Longqing di Chang'an. Ning Kuei berpikir bahwa instruktur akademi sangat menggelikan. Namun, profesor wanita yang berjalan sambil memegang kapur membuatnya tidak bisa berkata-kata. Berjalan di luar ruang belajar yang sunyi, profesor wanita itu tiba-tiba berhenti dan menjatuhkan tangannya yang telah terentang di udara. Dia dengan hati-hati membungkus kapur itu dengan kertas dan memasukkannya ke lengan bajunya. Dia memandang Ning Kuei dan berkata, "Kamu di sini?" Ning Kuei membungkuk dan berkata, "Salam, Profesor." Profesor wanita meluruskan jubahnya dan berkata dengan santai, "Yiking sudah buta, jadi, biarkan dia kembali." Ning Kuei tahu tentang hubungan antara profesor dan pedang garet kerajaan Jin Selatan. Dia sedikit terkejut ketika mendengar itu. Karena Cao Xiaoshu masih hidup dan Liu Yiking dibutakan, harga telah dibayar. Dalam keadaan seperti itu, tidak peduli seberapa sombong akademi itu, mereka tidak lagi punya alasan untuk memenjarakan Liu Yiking. Apakah Sage of Sword tidak akan membalas jika mereka terus menjaga saudaranya di penjara? Profesor wanita itu bertanya, apakah ada masalah? Tidak ada masalah. Ning Kuei berkata dengan hormat. Aku akan pergi ke belakang gunung dan bertanya pada guru nanti. Profesor wanita itu berkata, kepala sekolah ingin saya meminta pendapat Anda. Apakah Anda memiliki masalah dengan ini? Ning Kuei terkejut dan dia menjawab, saya tidak memiliki masalah dengan itu. Profesor wanita itu tersenyum. Wajahnya berkerut seperti bunga dan berkata, apakah ini sudah beres? Ning Kuei menjawab dengan serius, sudah beres. Ning Kuei berjalan di jalan berkerikil dan melalui Arai Cloud Gate. Dia memasuki bagian belakang gunung akademi dan di sekitar air terjun Danau Cermin. Dia berjalan ke pondok rumput berangin dan membungkuk. Dia berkata, Ye Hongyu telah datang ke Chang'an. Dia disambut oleh keheningan dan angin bertiup ke pondok rumput dari lembah. Ada orang-orang di pondok, tetapi mereka tidak peduli dengan Ning Kuei. Kepala sekolah duduk di dalam pondok dan tidak bergerak meskipun dia diserang oleh angin dari keempat sisi. Jenggot dan rambutnya beterbangan di sekelilingnya dan dia tenggelam dalam dunianya sendiri. Dia tampak seperti dewa, tetapi yang diletakkan di kakinya bukan sitar Cina,
melainkan meja yang berantakan. Kakak sulung dan kakak kedua duduk di samping kepala sekolah dengan sopan. Berita bahwa adik Tau telah meninggalkan Istana Ilahi Bukit Barat dan datang ke Chang'an tidak menyebabkan ketiganya mengekspresikan kejutan, apalagi kejutan. Ning Kuei berpikir dalam-dalam. Melihat bagaimana mereka berperilaku, sepertinya masalah ini bisa diselesaikan. Namun, sulit untuk menemukan bahwa ini hanyalah masalah kecil bagi mereka. Dia batuk 2 kali dan berkata lebih keras. Dia tinggal di tempat saya sekarang. Saudara kedua menatapnya dengan dingin dan berkata dengan sedih, tidak bisakah kamu melihat bahwa guru melakukan sesuatu yang penting saat ini? Ning Kuei memandang sisa makanan di atas meja dan bertanya-tanya apa yang bisa begitu penting. Bukankah itu hanya karena kepala sekolah ingin memamerkan keterampilan kulinernya dan kakak tertua dan kedua sama-sama menghisapnya? Kepala sekolah melambai ke pintu masuk pondok dan berkata, es serut stroberi baru saja akan meleleh dan ini adalah waktu terbaik untuk memakannya. Kamu cukup beruntung, datang dan makan semangkuk. Ning Kuei sedang tidak ingin makan es serut stroberi, tapi dia membawa Sangsang ke pondok jerami pasrah. Saudara kedua menatapnya. Dia menghela nafas pada dirinya sendiri dan berjalan ke meja. Dia memindahkan sisa makanan ke samping, berjongkok dan memisahkan es serut stroberi di mangkuk keramik besar menjadi beberapa bagian. Dia memberikan yang pertama kepada guru mereka yang terhormat dan yang kedua kepada kakak tertuanya. Yang ketiga, ia secara alami memberi kepada kakak kedua yang agung. Tidak ada banyak es serut yang tersisa di mangkuk keramik besar. Ning Kuei berlapis es serut dan hendak menggali. Namun, kepala sekolah berkata, berikan kepada gadis itu. Ning Kuei berhenti, sebelum melewati mangkuk ke Sangsang dengan getir. Sangsang tersenyum malu-malu. Kemudian, dia mengambil sendok bambu dan meraup es ke dalam mulutnya. Dia mencicipinya dengan hati-hati dan senyum bahagia muncul di wajahnya yang sedikit kecoklatan. Ning Kuei bertanya dengan rasa ingin tahu, apakah itu bagus? Sangsang memegang piring di satu tangan dan sendok di tangan lainnya. Dia mengangguk dengan serius. Ning Kuei berbisik, beri aku gigitan. Sangsang melirik kepala sekolah. Dia menunduk dan berkata, ini milikku. Ning Kuei kesal dan dia tersenyum dingin, makan lebih banyak karena bagus. Kepala sekolah senang melihat Sangsang makan dengan gembira. Dia melambaikan tangannya dan berkata, kamu tidak bisa makan terlalu banyak meskipun rasanya enak. Rasa dingin di tubuh Anda belum sepenuhnya hilang. Tidak baik makan terlalu banyak makanan dingin. Sangsang setuju dengan lembut dan mengambil potongan stroberi dari es serut. Kepala sekolah tiba-tiba teringat bahwa Ning Kuei ada di sekitar. Dia bertanya, apa yang baru saja Anda katakan? Ning Kuei berkata dengan hormat, adik Tau telah datang ke Chang'an dan sekarang tinggal di rumah saya. Saya tidak tahu apa yang terjadi di Istana Ilahi West Hill yang memaksanya untuk meninggalkan Gunung Peach. Saudara kedua berkata dengan acuh tak acuh, bahkan pendeta ilahi cahaya dapat meninggalkan West Hill. Ye Hongyu dipaksa pergi bukanlah sesuatu yang di luar imajinasi kita. Ning Kuei berkata, tapi West Hill pasti akan tahu bahwa dia ada di Chang'an. Apa yang harus kita lakukan ketika mereka memintanya? Saudara kedua berkerut ringan dan berkata dengan tidak puas, West Hill pernah meminta Sangsang Anda. Apakah Anda menyerah? Ning Kuei berkata, itu berbeda. Ye Hongyu bukan bagian dari keluargaku. Kakak sulung tersenyum hangat dan berkata, sejak adik Tau telah datang ke Chang'an. Mungkin, kita harus memintanya memasuki sekte kita, seperti Xiao Tang. Kepala sekolah tertawa terbahak-bahak. Dia berkata, saya mendengar bahwa gadis itu cukup baik. Tanyakan apakah dia mau belajar dari saya. Ning Kuei kaget, dia tidak mengharapkan kepala sekolah untuk datang dengan ide ini begitu saja. Dia memikirkan kisah Chen Pipi dan bagaimana Pangeran Longqing datang ke ujian masuk lantai 2 karena sebuah janji. Dia tidak bisa tidak berspekulasi bahwa hobi terbesar kepala sekolah adalah menerima semua murid jenius dari Taoisme Haotian sebagai miliknya. Hobi macam apa ini? Ning Kuei tidak ingin Ye Hongyu masuk ke akademi. Tapi karena ini adalah keinginan kepala sekolah, dia tidak punya hak untuk tidak setuju sebagai murid. Tiba-tiba dia memikirkan aura dingin di tubuh Sangsang yang disebutkan oleh kepala sekolah. Tiba-tiba dia sadar bahwa dia tidak berhasil menyembuhkan penyakit lama Sangsang, tetapi dia lupa bahwa ada dewa di belakang gunung akademi. Guru, dapatkah kamu menyembuhkan penyakit Sangsang? Kepala sekolah memandang Sangsang yang berkonsentrasi memetik stroberi. Dia menghela nafas dan berkata, dingin di tubuh gadis itu adalah penyakit bawaan sejak lahir. Hujan yang dingin hanya memperburuknya. Dia telah menderita selama bertahun-tahun, dan bahkan dokter terbaik di dunia tidak dapat menyembuhkan ini. Ning Kuei berpikir bahwa Sangsang tidak kambuh dalam 2 tahun terakhir. Mungkinkah dia perlahan pulih sendiri? Dia tidak bisa membantu tetapi terkejut dan berkata, Guru, Anda tidak bisa hanya mencuci tangan ini. Kepala sekolah berkata, saya tidak perlu peduli tentang ini. Ning Kuei tidak berharap kepala sekolah menjadi begitu dingin dan menjadi marah. Dia berkata, jika kamu tidak peduli tentang ini, aku akan berhenti sekolah. Dia masih rasional meski marah besar.
Semua orang memandang kepala sekolah dan Ning Kuei tidak bisa memikirkan cara lain untuk memaksa tangannya selain berhenti sekolah. Kepala sekolah bahkan lebih marah ketika dia mendengar itu. Dia memberi kuliah dengan marah, "Dasar idiot, jangan bilang pada orang lain bahwa kamu adalah muridku di masa depan." Cahaya ilahi Haotian adalah salah satu hal yang paling terang dan terhangat di bumi. Gadis itu telah mempelajari keterampilan ilahi ini dari Wei Guangming. Kenapa dia perlu khawatir tentang dingin di tubuhnya? Kenapa dia membutuhkanku untuk melakukan sesuatu tentang itu? Ning Kuei santai dan merasa sedikit malu. Dia berkata, "Tidak bisakah kamu mengatakannya begitu? Mengapa Anda harus mengatakan begitu banyak omong kosong hanya untuk menggodaku? Menggoda bisa menyebabkan kematian seseorang." Jenggot kepala sekolah melayang marah. Dia berkata, "Dan kamu berani membantahku? Jumlah tahun saya telah hidup beberapa kali lipat dari Anda. Bahkan jika kita tidak berbicara tentang usia, tidakkah kamu tahu apa-apa tentang menghormati orang tuamu?" Saudara kedua adalah orang yang hikmat yang berpegang teguh pada tata krama. Ekspresinya menjadi jelek ketika dia menyaksikan kedua spar itu secara lisan dengan cara yang kasar. Namun, jelas bahwa kepala sekolah sedang bersenang-senang, jadi dia hanya bisa menutup mulutnya dengan erat dan menatap tajam ke arah Ning Kuei. Kakak sulung tidak bisa menonton lagi. Dia menggelengkan kepalanya pasrah dan menyela. Dia memandang Ning Kuei dan berkata, "Adik bungsu, saya mendengar bahwa Anda membeli sebuah perkebunan di Chang'an." "Memang." Ning Kuei menjawab. Kakak sulung tidak mengatakan hal lain. Dia menundukkan kepalanya dan memakan es serut stroberinya. Di aula perkebunan di dekat Danau Yanming, Ye Hongyu menyisir rambutnya tanpa ekspresi. Jubah hijau Taoisnya masih mengering dan dia mengenakan pakaian musim panas yang biasa dipakai seorang wanita Tang. Rambut halus gelapnya bersandar di bahu kanannya, membuatnya terlihat lebih rapuh dan manis. Ning Kuei menatapnya dan berkata, "Saya akan mengerti jika Anda menolak." Ye Hongyu berhenti menyisir rambutnya. Dia memandangnya dengan mengejek dan berkata, "Saya bisa mengerti mengapa Anda berharap saya akan menolak. Apakah Anda senang jika saya memasuki lantai 2 akademi?" Ning Kuei berkata, "Kamu bisa memikirkan apa yang kamu inginkan." Ye Hongyu berkata, "Adalah impian setiap kultivator untuk menjadi murid kepala sekolah. Ini juga merupakan rayuan terbesar dan saya tidak terkecuali." Ning Kuei merasa menyesal dan menghela nafas pada dirinya sendiri. Ye Hongyu memandangi sisir kayu di tangannya dan berkata, "Aku menyesal mengatakan bahwa aku harus menolak." Ning Kuei tersenyum bahagia dan berkata, "Saya juga minta maaf. Bisakah saya tahu mengapa?" Ning Kuei tersenyum senang. Ye Hongyu merasa bahwa senyumnya sangat menjijikan dan bertanya dengan dingin, "Bisakah kamu tersenyum lebih bahagia?" Ning Kuei berkata, "Jika Anda ingin melihat itu." Ye Hongyu mengabaikannya dan melanjutkan, "Aku sudah mengatakan bahwa menjadi murid kepala sekolah adalah sesuatu yang bisa dibanggakan. Namun, pasti akan ada pertarungan antara Kerajaan Ilahi Bukit Barat dan Kerajaan Tang dalam beberapa dekade mendatang. Jika saya belajar di bawah kepala sekolah sebagai orang dari Aula Ilahi, apa yang harus saya lakukan ketika pertempuran dimulai?" Ning Kuei tidak mengharapkan alasan seperti itu dan mengerutkan kening. Dia berkata, "Long Qing telah berusaha untuk belajar di akademi. Tidak seperti Long Qing, aku bukan sampah. Saya tahu betapa pentingnya saya di Aula Tuhan dan saya tahu peran apa yang akan saya mainkan dalam perang itu." Ye Hongyu berkata tanpa ekspresi, "Aku juga tidak seperti si idiot Chen Pipi. Dia tidak memikirkan konsekuensi dari tindakannya sebelum melarikan diri dari biara dan ke belakang gunung akademi." Ning Kuei berkata, "Meski begitu, Anda hanya bisa menonton dari sela-sela." Ye Hongyu berkata, "Saya percaya pada Haotian dan hidup saya adalah milik Taoisme Haotian. Bagaimana saya bisa menonton dari sisi ketika perang dimulai?" Ning Kuei merasa tidak nyaman mendengar gadis itu berbicara tentang pertempuran. Apakah dia orang yang marah tentang perang? Dia tidak bisa menahan diri untuk mengejeknya, "Mengapa kamu lari dari Aula Ilahi jika hidupmu milik Haotian Taois? Kamu seharusnya bertarung sampai mati jika seseorang ingin membunuhmu." Ye Hongyu berkata, "Aula Tuhan tidak mewakili Taoisme Haotian. Orang-orang dari Aula Ilahi tidak memenuhi syarat untuk mewakili kehendak Haotian, setidaknya tidak semuanya bisa. Terlebih lagi, meskipun saya telah pergi, suatu hari saya akan kembali." Kata baik. Ning Kuei sedikit mengangguk dan menatap matanya. Dia berkata, "Namun, Anda mungkin menjadi lawan terbesar Kekaisaran Tang. Mengapa saya harus memberi Anda tempat berlindung di Chang'an?" Ye Hongyu berkata, "Aku juga sudah memikirkan ini, jadi aku telah memutuskan bahwa aku akan mengampunimu sekali kita bertarung di sisi yang berlawanan dalam pertempuran." Ning Kuei menggelengkan kepalanya dan berkata, "Kedengarannya menggoda, tapi saya pikir itu tidak cocok. Perang tidak terjadi hanya karena Anda menginginkannya. Kekaisaran Tang dan West Hill telah berada di masa damai selama bertahun-tahun. Bahkan jika mereka tidak setuju atas sesuatu di masa depan, mereka mungkin tidak pergi berperang. Dan bahkan jika mereka pergi berperang, itu mungkin tidak terjadi saat kita hidup.
Tawaran Anda seperti bunga di cermin atau bulan di permukaan danau. Ye Hongyu sedikit mengernyit dan menatapnya seolah dia sedang melihat orang bodoh. Dia berkata, apakah kamu tidak memperhatikan bahwa dunia kultivasi telah berubah selama beberapa dekade terakhir? Ning Kuei mengabaikan cara dia memandangnya dan menjawab dengan jujur, saya baru memasuki dunia kultivasi kurang dari 2 tahun. Perubahan apa yang akan saya perhatikan? Jika Anda telah membaca ajaran Westhill atau klasik-klasik dan lebih memahami tentang sejarah dunia kultivasi, Anda harus tahu bahwa kultivasi adalah tugas yang sulit. Tidak ada banyak penggarap agung yang bisa memasuki tahap takdir tahu. Ning Kuei berkata, tidak banyak sekarang juga. Namun, ada banyak yang lebih komparatif. Ye Hongyu berkata tanpa ekspresi, sejak Tuan He dari Akademi memasuki tahap tujuan yang mengetahui, banyak pembudidaya di dunia telah melakukannya dan bahkan telah melampaui negara tujuan yang mengetahui. Selain Dewa Ketuhanan teratai, banyak, termasuk Tuan Pertama, Tuan Kedua, lelaki itu Chen Pipi, banyak kultivator dari Istana Ilahi Westhill, Qiye dan saudaraku, mereka dari sekte Buddhisme dan biara-biara lain dari sekte Taoisme telah memasuki status mengetahui takdir. Meskipun kondisiku mungkin sudah rusak, aku akan bergabung dengan negara tujuan takdir pada akhirnya. Ye Hongyu mengatakan itu tanpa basa-basi seolah-olah dia mengatakan bahwa kubis harus digoreng dan tidak direbus. Ning Kuei menggelengkan kepalanya. Dia menatapnya dan melanjutkan, kamu tidak punya banyak bakat dan kamu bodoh, tetapi kamu berhasil bangkit di tahap bagian dengan cepat. Anda akan memasuki tahap tujuan takdir pada akhirnya. Apa yang ingin Anda katakan? Ning Kuei bertanya dengan bingung. Kekuatan di dunia kultivasi telah meningkat secara kolektif selama beberapa dekade terakhir. Meskipun yang terbaik dari kita mungkin masih merupakan kultivator dari generasi sebelumnya, tetapi generasi kultivator baru telah muncul. Ye Hongyu berkata, semuanya sudah diperbaiki di dunia. Hao Tian telah mengatur tempat semua orang di dunia. Mengapa ada begitu banyak kultivator? Ini mungkin tidak masuk akal sekarang, tetapi saya tahu bahwa konflik tidak terhindarkan ketika ada terlalu banyak bintang di satu langit. Munculnya banyak pembudidaya di dunia akan berarti bahwa akan ada pertempuran untuk menyingkirkan yang terlemah di antara mereka. Ning Kuei terdiam lama ketika dia mendengar itu. Dia belum sepenuhnya menerima pengurangan Ye Hongyu yang tenang tapi penuh gairah. Namun, jauh di lubuk hatinya, dia juga merasa ada sesuatu yang akan menimpa dunia kultivasi. Ye Hongyu menatap matanya dengan tenang dan berkata, aku tidak peduli dengan nasib orang lain. Tetapi karena Hao Tian telah menjadikan saya bintang di antara banyak, saya berniat untuk menjadi yang paling cerdas dari semuanya. Ning Kuei mengangkat kepalanya dan menatapnya dengan serius, jika perang datang, tidak peduli apakah Anda menang atau saya lakukan, mari kita pikirkan kembali hari ini ketika kita melihat bintang-bintang jatuh dari langit. Alasan Ye Hongyu untuk menolak masuk akademi telah meninggalkan titik gelap di hati Ning Kuei. Itu bukan rasa takut, tapi itu menunjuk rasa ingin tahu yang samar. Itu tidak membuatnya gelisah, tetapi seperti Ye Hongyu, ia mulai menantikan masa depan. Dia harus menyembunyikan bayangan gelap itu jauh di dalam hatinya karena dia memiliki hal-hal yang lebih mendesak untuk dikhawatirkan saat ini. Kakak sulung bertanya tentang rumah barunya di Danau Yanming ketika dia berada di belakang gunung. Ning Kuei telah menangkisnya, dan kakak sulung tidak melanjutkan dengan pertanyaannya. Percakapan mereka tampak santai, tetapi Ning Kuei tahu bahwa ini tidak terjadi. Sepanjang perjalanan mereka dari hutan belantara ke Chang'an, Ning Kuei telah mengkonfirmasi bahwa saudara sulung tahu tentang apa yang terjadi antara Xia Hou dan dirinya sendiri meskipun dia tidak mengatakannya dengan jelas. Bahkan jika dia tidak tahu tentang apa yang terjadi lebih dari 10 tahun yang lalu, dia tahu tentang apa yang terjadi dalam 2 tahun terakhir. Kakak sulung tahu apa yang dia rencanakan untuk dilakukan. Dia yakin bahwa kakak sulung telah menebak mengapa dia membeli rumah itu di Danau Yanming. Namun, tidak peduli kakak sulung, kakak kedua atau gurunya, orang-orang di belakang gunung di akademi semuanya tetap bungkam mengenai tindakannya. Akademi menghormati hukum Kekaisaran Tang. Kakak sulung tidak akan setuju dengan metode Ning Kuei seperti pembunuhan Huang Xing dan Yu Shuizu, tetapi tidak ada bukti yang menunjukkan kepadanya. Ning Kuei tahu bahwa keputusannya tidak sesuai dengan cita-cita akademi. Kakak tertua telah mencapai kesepakatan dengan Xia Hou atas nama akademi, memintanya untuk melucuti dan pensiun. Menyingkirkan Xia Hou dari masa lalu dan menghapus cerita lama doktrin iblis dan Bukit Barat, dan membiarkan dunia memandang masa depan dengan damai adalah keputusan terbaik untuk kerajaan Tang. Sangat disayangkan bahwa itu tidak akan pernah menjadi pilihan Ning Kuei. Hari berikutnya, Chen Pipi membawa Tang Xiaotang ke Danau Yanming tepat saat fajar menyingsing. Dia melihat pintu yang terbuka di halaman dan menggaruk kepalanya dengan bingung. Dia berkata, apa yang terjadi? Dia telah mengunjungi Danau Yanming lagi setelah seharian berpikir. Dia telah memikirkan hal-hal itu dan bisa menjawab pertanyaan Ning Kuei di tanah teratai tanpa rasa takut.
Dia sangat ingin menunjukkan Ning Kuei kesetiaannya sehingga dia tidak terlalu khawatir tentang pintu yang rusak. Karena pintunya rusak, mereka tidak perlu menunggu siapapun membukanya. Chen Pipi mengulurkan kaki dan menendang liar, merusak pintu lebih jauh. Dia membuat lubang yang cukup besar untuk dilewati seseorang, dan kemudian memegang tangan Tang Xiaotang dan membimbingnya dengan hati-hati. Tang Xiaotang berpikir pada dirinya sendiri bahwa keterampilan yang dia praktekkan adalah dari doktrin pencerahan. Bahkan jika serpihan menusuk ribuan lubang pada Chen Pipi, mereka tidak akan meninggalkan bekas padanya. Kenapa dia harus sangat berhati-hati? Namun, gadis itu tidak memiliki niat untuk pindah bahkan ketika dia berpikir begitu. Dia membiarkan Chen Pipi memegang tangannya dan mereka berjalan ke halaman. Udara segar dan jernih setelah hujan. Kepang gelapnya terayun dalam angin bersih. Mereka berjalan melewati koridor dan bertemu Sangsang. Chen Pipi tidak ingin Tang Xiaotang mendengar apa yang ingin ia bicarakan dengan Ning Kuei, jadi ia meminta Sangsang membawanya untuk menangkap katak di tepi danau. Sangsang membawa Tang Xiaotang ke arah danau tetapi ingat bahwa ia sepertinya telah melupakan sesuatu. Ketika dia berbalik, dia melihat bahwa Chen Pipi sudah memasuki aula utama. Chen Pipi melewati ambang pintu dan melihat seorang gadis berseragam pelayan sedang minum bubur di meja. Dia bertanya dengan rasa ingin tahu, apakah ini pelayan barumu? Ning Kuei mengangkat kepalanya untuk melihatnya dengan kaget. Chen Pipi tidak menunggu dia menjawab. Dia duduk di meja tanpa basa-basi dan memukul mangkuk di atas meja dengan ringan. Dia berkata kepada gadis itu mengenakan kemeja kain di sampingnya, bawakan aku bubur. Dia memandang Ning Kuei dan berkata, saya sudah memberitahu Anda, bagaimana Anda bisa mengelola tanpa selusin pelayan di rumah sebesar ini. Gadis berseragam hamba perempuan benar-benar bangkit untuk mendapatkan bubur Chen Pipi. Ning Kuei memegang mangkuk buburnya dengan ekspresi tak percaya di wajahnya. Tuan, buburmu. Gadis itu meletakkan mangkuk bubur di depan Chen Pipi dengan ringan. Kata-katanya rendah hati, tetapi nadanya dingin. Itu sangat dingin sehingga terdengar berbatasan dengan yang kejam. Chen Pipi kaget ketika mendengar suara itu. Dia mendongak dan melihat wajah yang menakjubkan dan dia menarik napas dalam-dalam. Ning Kuei memegang mangkuk buburnya dan bersiap untuk bersembunyi di sudut. Dia harus meninggalkan perabotannya jika dia tidak ingin mati ketika perkelahian antara dua jenius Taoisme Haotian. Pembantumu sangat cantik. Chen Pipi memuji. Kemudian, dia mengambil bubur dan mulai memakannya. Dia bergumam, berapa banyak yang kamu habiskan? Ning Kuei membuka mulutnya dan hanya berkata dengan hati-hati, saya tidak mampu membelinya. Chen Pipi mengamati wajah cantik pelayan itu dan semakin menyukainya. Namun, semakin dia menatapnya, semakin aneh yang dia rasakan. Dia mengerutkan alisnya dan berkata, mengapa dia terlihat begitu akrab? Gadis yang sedang makan bubur di samping meja adalah Ye Hongyu. Namun, jubah Taoisnya yang hijau kotor dan lembab, jadi Sangsang telah mencucinya dan mereka belum mengering. Dia mengenakan seragam pelayan wanita Sangsang, dan meskipun itu sedikit kecil untuknya, itu membuatnya tampak rapuh dan menawan. Ye Hongyu menatap Chen Pipi dan berkata dengan tenang, 10 tahun yang lalu, kaulah yang biasa membawakanku bubur, bagaimana mungkin kau lupa? Ada percikan. Chen Pipi telah meludahkan bubur ke mulutnya. Bahkan pada saat seperti ini, dia telah berhasil memutar leher gemuknya sehingga dia tidak akan memerciki bubur di atas Ye Hongyu. Jelas sekali betapa takutnya dia terhadap orang itu. Kemudian, ada teriakan tercekik yang melengking dan dia terbang ke atas dan mengetuk balok yang berat sebelum mendarat di tanah seperti bola. Dia tidak berhenti, tetapi bergegas keluar dari aula utama seperti angin. Perkebunan di Danau Yanming belum sepenuhnya dihancurkan dan dibangun kembali, tetapi banyak tempat telah dipugar. Aula utama, resepsi, dan ruang kerja telah sepenuhnya dibangun kembali. Balok tebal di atas aula telah dicat, sehingga seharusnya tidak menumpuk terlalu banyak debu. Namun, bintik debu mulai menghujani mereka. Sulit membayangkan betapa kerasnya Chen Pipi mengetuk balok ketika dia melompat ke udara seperti kelinci yang terkejut. Chen Pipi telah meninggalkan aula utama yang luas, tetapi udara berputar yang ditinggalkannya tetap ada. Ning Kuei duduk di samping meja memegang mangkuk buburnya dan merasakan kekacauan basah lengket di wajahnya. Dia sangat ingin menghancurkan mangkuknya ke lantai. Chen Pipi telah meninggalkan aula utama dengan sangat cepat dengan lengan bajunya mengepak di belakangnya dan membuat suara-suara aneh. Dia seperti burung gemuk yang meluncur dengan kecepatan tinggi menuju makanan. Kakinya telah meninggalkan tanah. Dia bergegas ke danau, meninggalkan jejak debu di belakangnya. Jika dia berhasil tenang, dia akan menyadari bahwa kondisi kultivasinya tampaknya telah meningkat di bawah tekanan yang luar biasa ini dan dia telah memperoleh kecepatan yang tak terbayangkan. Tang Xiaotang dan Sangsang sedang bermain dengan beberapa cabang willow di tepi danau. Kedua gadis itu terlihat kekanak-kanakan dan menggemaskan ketika mereka menyanyikan lagu sambil bermain seperti anak-anak. Chen Pipi berlari ke Tang Xiaotang dan berhenti di sampingnya. Dia mencengkeram tangannya dan berkata, ayo pergi.
Tang Xiaotang menatapnya dengan mata terbuka lebar dan bertanya, di mana kita akan pergi? Jawaban Chen Pipi secara mengejutkan singkat. Dia berkata, kembali ke akademi. Mengapa? Tang Xiaotang bahkan lebih bingung. Chen Pipi berkata dengan suara bergetar, ada monster di rumah itu. Jika Tang Xiaotang adalah gadis biasa yang baru saja jatuh cinta, dia tidak akan berpikir dengan hati-hati tentang hal itu jika kata-kata pasangannya dapat diandalkan atau logis. Dia hanya akan berpura-pura lemah dan mengikutinya yang lebih cocok dengan instingnya. Namun, dia bukan gadis biasa. Bahkan, dia bersumpah untuk menjadi wanita paling kuat di dunia. Ketika dia mendengar Chen Pipi mengatakan bahwa ada monster di rumah, dia tidak takut, tetapi matanya mulai berbinar. Dia berkata dengan gembira, kita harus bertarung dengan monster itu jika ada. Kenapa kita harus lari? Chen Pipi memandang ke Tang Xiaotang yang menari-nari di angin dan merasakan kepahitan membanjiri dirinya. Dia ingin melarikan diri, tetapi terpaksa tinggal karena itu akan sangat memalukan jika Tang Xiaotang tidak mau. Kemudian, Ning Kuei dan Ye Hongyu meninggalkan rumah melalui pintu samping aula utama dan menuju ke danau. Tang Xiaotang menatap gadis cantik dengan seragam pelayan wanita di samping Ning Kuei dengan bingung. Dia menggosok matanya tanpa sadar, berusaha memastikan bahwa itu memang Ye Hongyu. Kehadiran Ye Hongyu mengejutkannya, dan matanya yang sudah bersinar semakin bersinar. Itu lebih cerah dari bayangan matahari yang mencerminkan danau. Dia mengepalkan tangannya dengan erat. Chen Pipi melangkah di depannya untuk menghentikannya dan berkata, tenang. Berusaha lebih keras. Ning Kuei datang sebelum keduanya dan menatap Chen Pipi yang tampak gemetar di depan mereka dan berkata dengan marah, tenang? Saya pikir di antara semua orang di sini hari ini, saudara senior, Anda adalah yang paling tidak memenuhi syarat untuk mengucapkan dua kata itu. Chen Pipi tidak pernah rela kalah dari Ning Kuei, apalagi di hadapan Tang Xiaotang. Dia tidak mau kehilangan muka dan kesombongan laki-lakinya, atau mungkin harga diri menghilangkan rasa takut. Dia berbalik untuk melihat Ning Kuei, tetapi menolak untuk bahkan melirik Ye Hongyu. Apakah aku tidak tenang? Ning Kuei menghela nafas, kamu memang tidak tenang. Anda takut? Tapi saya tidak mengerti apa yang Anda takutkan. Ini Chang'an, bukan West Hill. Chen Pipi menyesuaikan posturnya agak tidak wajar. Dia memelototi Ning Kuei dan menolak untuk bergerak. Seolah-olah dia berusaha meyakinkan dirinya sendiri bahwa Ye Hongyu tidak ada. Namun, suaranya yang gemetar mengkhianati emosinya ketika dia berkata, takut? Apa yang aku takutkan? Apa? Siapa yang takut? Ning Kuei menunjuk bubur di wajah dan kemejanya dan berteriak dengan marah, lihat ini. Apakah Anda akan memuntahkan semua beras itu jika Anda tidak takut? Anda tidak berani meludahkannya di wajahnya, jadi Anda meludahi saya? Saat itulah, apakah Tang Xiaotang memperhatikan potongan kuning nasi di Ning Kuei? Itu tampak menjijikan, tetapi juga lucu. Sang-sang berjalan menghampirinya dan mengambil sapu tangan dari lengan bajunya. Dia menyeka wajah Ning Kuei. Ning Kuei mengambil sapu tangan dan berkata dengan marah, saya akan melakukannya sendiri. Jangan menyentuh air liur orang ini. Sang-sang berbalik untuk melihat Chen Pipi. Dia tidak mengatakan apa-apa, tetapi hanya menghela nafas. Chen Pipi melihat bubur yang dia ludahi pada Ning Kuei. Dia sudah merasa sangat canggung, dan ketika dia mendengar desahan Sang-sang, dia ingin melompat ke danau Yanming di sebelahnya. Ye Hongyu memandangnya dan berkata, jika kamu melompat ke danau, ikan itu akan mati tertekan olehmu. Selain itu, akan sulit bagimu untuk naik kembali, itu akan lebih memalukan bagimu. Chen Pipi menatap wajahnya yang cantik. Rasa malunya terlalu dalam untuk menangis. Mereka belum bertemu selama bertahun-tahun, bagaimana mungkin dia masih tahu apa yang dipikirkannya? Tang Xiaotang menatapnya dengan bingung dan bertanya, kamu tidak benar-benar berpikir untuk melompat ke danau, kan? Chen Pipi mengangguk dengan jujur. Ye Hongyu terkejut dan berkata, kamu sekarang jauh lebih jujur daripada ketika kamu masih kecil. Rasa malu dan jengkel Chen Pipi tumbuh. Dia menguatkan diri untuk membantah dan berkata, apakah saya tidak jujur ketika saya masih kecil? Ye Hongyu berkata dengan tenang, kamu mengintipku ketika aku mandi ketika kamu masih kecil. Semua orang diam. Danau itu tenang. Cabang-cabang willow bergoyang tertiup angin dengan lembut. Angin tidak hening. Tang Xiaotang menatap Chen Pipi dan bertanya, apakah itu bagus? Chen Pipi mengangguk dan menjawab dengan jujur, itu bagus. Tang Xiaotang bertanya, apakah itu sebabnya Anda melarikan diri ketika Anda melihatnya? Chen Pipi mengangguk lagi. Tang Xiaotang memikirkannya dan berkata, maka kamu telah ditipu. Saya telah bertarung dengannya dan saya tahu bahwa dia adalah seorang gangster wanita. Dia mungkin dengan sengaja menuntunmu untuk mengawasinya. Chen Pipi sedikit bingung. Dia menggaruk kepalanya seolah-olah dia telah menemukan kebenaran. Ye Hongyu berkata dengan tenang, Fatih Chen, apakah ini yang kamu pikirkan juga? Chen Pipi menganggapnya serius untuk beberapa waktu dan kemudian menggelengkan kepalanya.
Dia berkata, meskipun kita semua tahu bahwa Anda memang berusaha mengusir saya, mengintip Anda adalah keputusan saya sendiri. Saya tidak memikirkan hal lain selain mempermalukan Anda. Kemudian, dia menambahkan dengan tergesa-gesa, karena kamu dulu sering membuatku malu di kuil Tao. Tang Xiaotang berbalik untuk berjalan menuju tepi danau sisi lain. Chen Pipi bingung dan berkata, saya masih kecil dulu, dan dia tidak jauh lebih tua dari saya. Tatapan Ning Kuei mendarat di payudara Ye Hongyu dan bertanya-tanya berapa banyak mereka pada waktu itu. Ye Hongyu merasakan tatapannya dan sedikit kesal. Ning Kuei batuk 2 kali dan menatap Chen Pipi. Dia mengeluh dan berkata, jadi kalian berdua memiliki masa lalu yang begitu. Saya tidak bisa membantu Anda kalau begitu. Kakak senior, meskipun Anda masih muda, tindakan kasar seperti itu masih sangat tidak bisa diterima. Sangsang mengangkat wajahnya dan menatapnya. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, ketika kami masih kecil, kamu biasa mengintip para kakak perempuan itu ketika mereka mandi. Anda membuat saya waspada untuk Anda di luar pemandian wanita. Ning Kuei menunjukkan ekspresi canggung di wajahnya, dan dia berjalan ke sisi Chen Pipi. Tang Xiaotang berjalan di sepanjang tepi danau ke tumpukan kayu. Setelah digoda oleh Sangsang, Ning Kuei mendapati dirinya malu seperti Chen Pipi, dan karena itu mendesaknya untuk menemani Tang Xiaotang. Jadi hanya 3 orang yang tersisa di bawah pohon willow tepi danau. Chen Pipi menatap sosok Tang Xiaotang yang menghilang, dan berteriak dengan sedih, apakah kamu marah padaku karena ini? Tanpa berbalik, Tang Xiaotang menjawabnya dengan suara renyah yang kemudian bergema di atas air. Aku marah karena pandangan sekilas darinya bisa membuatmu melarikan diri. Saya tidak takut padanya. Tapi Anda, seorang pria yang telah mencapai status mengetahui takdir, sangat takut padanya. Tidak tahu malu. Gadis kecil itu, yang telah bertarung dengan serigala Snowyield dan monster-monster di Laut Panas sejak kecil, memiliki semangat bertarung optimis yang ditunjukkan di mana-mana dari sepatunya hingga kuncir hitamnya yang bergoyang di belakang. Sangat sulit baginya untuk memahami ketakutan Chen Pipi. Chen Pipi melihat ke bawah untuk melihat jari-jari kakinya tetapi hanya bisa melihat perut yang membuncit. Dia tidak bisa menahan perasaan kesal. Setelah keheningan yang lama, dia bergumam, saya selalu memiliki tingkat kultivasi yang lebih tinggi daripada dia sejak kecil, tetapi saya tidak pernah bisa mengalahkannya dalam pertempuran nyata. Ning Kuei menatapnya dengan simpati, dan bertanya, apakah kamu tidak tahu dia ada di sini bersamaku? Melirik Ye Hongyu di bawah pohon willow, Chen Pipi berkata dengan kesal, aku tidak akan berada di sini jika aku tahu. Ning Kuei bertanya dengan bingung, bukankah kakak senior memberitahumu? Chen Pipi menggelengkan kepalanya. Ning Kuei berkata dengan simpatik, apa sekelompok orang jahat? Ye Hongyu meninggalkan pohon willow dan berjalan ke arah mereka. Dan Chen Pipi berbalik dan berjalan menuju pohon willow itu. Keduanya melewati masa lalu, dan Ye Hongyu bertanya sambil tersenyum kecil, apakah kamu tidak ingin mengobrol dengan teman lamamu? Tanpa melihat ke belakang, Chen Pipi melambaikan tangannya dan berkata, mungkin nanti. Ning Kuei berkomentar, sepertinya dia benar-benar terlalu takut padamu. Dia bahkan tidak berani membuat permainan kata-kata favoritnya yang tak tahu malu di hadapanmu. Ye Hongyu sama sekali tidak peduli dengan pria tak tahu malu itu. Apa yang dia khawatirkan tidak ada hubungannya dengan Chen Pipi, atau hubungannya dengan Tang Xiaotang. Dia berkata dengan dingin, aku tidak berharap akademi akan menerima orang berdosa dari doktrin iblis. Ning Kuei tidak terkejut dengan jawabannya. Bagaimanapun, dia dengan sepenuh hati mengabdikan dirinya untuk Taoisme. Dia tersenyum dan bertanya, kenapa tidak? Ada beberapa kesombongan dalam kata-katanya. Menghadapi wanita itu, Ning Kuei jelas tidak cukup kuat untuk menjadi sombong, tetapi dalam 6 bulan terakhir, dia sudah tahu tentang paman bungsu bergabung dengan iblis dan mengalami gurunya dan kakak-kakak senior mengabaikan pengunduran dirinya sendiri. Dia telah memahami sikap akademi dan tahu itu cukup kuat untuk menjadi sombong. Ye Hongyu berkata dengan acuh tak acuh, karena akademi terlibat, pendapatku tidak masalah sama sekali. Tapi apakah Anda semua pernah memikirkan konsekuensinya jika masalah ini diketahui? Ning Kuei berkata, jadi apa? Selama akademi menyangkalnya, siapa yang bisa membuktikannya? Apakah Istana Ilahi Westhill berani untuk mencari bagian belakang gunung? Hao Tian memiliki orang-orang beriman yang tak terhitung jumlahnya yang tidak membutuhkan bukti. Satu kata dari Aula Ilahi akan cukup untuk mereka. Ye Hongyu melanjutkan, kepala sekolah mungkin tidak peduli dengan Istana Ilahi Westhill, tetapi pertanyaan dan kemarahan banyak orang beragama menyusahkan. Dia tidak bisa begitu saja membunuh mereka semua. Jika Aula Ilahi benar-benar meyakinkan dunia bahwa akademi telah menyimpan orang berdosa dari doktrin iblis, maka perang yang Anda sebutkan kemarin akan datang lebih awal, yang tentunya bukan apa yang Aula Ilahi ingin lihat. Melihat matanya yang cantik, Ning Kuei tiba-tiba menyadari sesuatu, dan dia berkata, karena guru dan kakak-kakak senior telah membiarkan Chen Pipi membawa Tang Xiaotang ke sini, mereka tidak pernah mencoba menyembunyikannya dari Anda.
Sebaliknya, mereka ingin Anda mengetahuinya dan pura-pura tidak tahu apa-apa. Aku tidak tahu bagaimana berpura-pura. Saya hanya tahu. Karena kamu setia pada Taoisme Haotian, kamu harusnya tahu apa yang terbaik untuk Taoisme Haotian dan juga akademi. Ye Hongyu melihat ke bawah pada lapisan batu biru dan lumpur biru. Setelah diam lama, dia berkata, kamu benar. Lalu dia menatap Ning Kuei, dan berkata, lalu apa yang terjadi padanya dan lemak. Menatap gadis kecil di tengah danau dan pria gagah yang mengejar gadis itu sambil menceritakan lelucon, hatinya melunak, dan dia berkata, tolong juga lupakan ini. Ye Hongyu berdiri di sampingnya. Adegan yang menarik sepertinya tidak menghiburnya. Ekspresi keseriusan muncul di wajahnya dan secara bertahap semakin dingin. Jika Anda tahu dari mana asalnya, maka Anda harus menyadari berapa banyak orang yang akan mati begitu Taoisme Haotian mengetahuinya. Pertarungan berantakan antara dua kultivator generasi baru dihindari di sepanjang Danau Yanming. Chen Pipi dan Tang Xiaotang kembali ke akademi saat senja dan tidak bertemu Ye Hongyu lagi. Setelah makan malam, Ye Hongyu dengan sopan mengucapkan terima kasih kepada Sangsang dan memberikan pujian padanya. Dan kemudian dia memasuki kamarnya dengan jubah kering di tangannya. Tampaknya dia tidak hidup dengan baik selama 6 bulan terakhir di Istana Ilahi Bukit Barat. Ning Kuei berkata sambil melihat sosoknya yang menghilang di koridor. Sangsang dengan santai bertanya sambil membersihkan meja, bagaimana kamu tahu? Ning Kuei menyaksikan kekacauan di atas meja dan berkata, dia benar-benar menikmati makanan yang mengerikan dan berterima kasih padamu. Sangsang merasa sedikit tidak nyaman dan berkata, seharusnya saya memasak. Dia pikir aku yang membuat masakan ini dan pasti berpikir aku koki yang buruk setelah makan ini. Ning Kuei berkata, kamu adalah hamba perempuanku. Anda hanya bisa melayani saya. Mengapa Anda harus peduli dengan orang luar lainnya? Selain itu, Anda adalah pewaris dari Divine Priest of Light, yang berarti Anda memiliki status lebih tinggi daripada dia di Istana Ilahi West Hill. Jadi dia yang harus melayanimu. Tanpa berkata apa-apa, Sangsang membuatkannya sepanci teh kental dan mulai mencuci piring. Duduk di dekat jendela dekat dudukan bunga, Ning Kuei menatap langit yang semakin gelap dengan poci teh di tangannya dan perlahan-lahan mengerutkan kening. Dia sedang memikirkan sesuatu. Mengapa orang-orang di belakang gunung sengaja membiarkan Ye Hongyu tahu keberadaan Tang Xiaotang? Apakah itu benar-benar pernyataan kesombongan ekstrim mereka, atau sinyal awal untuk menunjukkan rasa hormat mereka terhadap West Hill? Dia tidak mendapatkan apa-apa sampai teh menjadi dingin. Akhirnya, sesuatu tiba-tiba terpikir olehnya. Kebanyakan orang di belakang gunung termasuk gurunya dan kakak-kakak senior semuanya sederhana dan naif. Mereka tidak punya potensi untuk merencanakan. Mereka membiarkan Chen Pipi membawa Tang Xiaotang ke sini karena mereka hanya ingin keluarga Chen Pipi mendapatkan berita melalui Ye Hongyu. Pada hari-hari berikutnya, tepi danau Yanming sangat sunyi. Setelah 2 hujan, panas musim panas agak berkurang. Ye Hongyu tinggal sepanjang hari di kamarnya. Tidak ada yang melihatnya kecuali pada waktu makan dan tidak ada yang tahu apa yang dia lakukan di ruangan gelap itu. Ketika dia duduk di meja, dia menjadi lebih diam, dan Ning Kuei memperhatikan wajahnya yang pucat dan pucat, membuatnya waspada secara diam-diam. Zheng Jing, sekretaris besar perpustakaan kekaisaran, pernah berkunjung bersama istrinya. Setelah melihat rumah di tepi danau, pasangan itu terkesan dengan pekerjaan Ning Kuei dan senang menemukan tidak ada pelayan di rumah. Mereka percaya putri mereka suka dan akan hidup bahagia dengan Ning Kuei di masa depan. Sebelum pergi, Nyonya Zheng menggendong Sangsang secara emosional dan memuji Ning Kuei. Dia menyuruh Sangsang untuk sering mengunjunginya, dan keesokan harinya, dia mengirim selusin pelayan ke mereka. Menyaksikan pelayan yang tampak polos dan tidak responsif di halaman, Ning Kuei bisa dengan mudah memahami Nyonya Zheng. Dia dengan heran bertanya-tanya apa yang akan dilakukan Tuan Zheng jika Ye Hongyu menghadiri makan malam. Bagaimanapun, dia adalah gadis yang sangat cantik. Itu pasti sangat berbeda. Rumah di tepi danau itu sangat besar sehingga para pelayan ini tidak akan ramai sama sekali. Terkadang Ning Kuei dan Sangsang tidak memperhatikan mereka. Namun, Sangsang tidak terbiasa dilayani, sehingga sebagian besar pelayan tinggal jauh dari tempat dia dan Ning Kuei tinggal. Aula samping dan ruang belajar tetap sunyi. Waktu berlalu dengan lambat. Ketika pertengahan musim panas mendekat, angin sepoi-sepoi danau semakin panas dan suara jangkrik semakin keras. Sekarang ada 3 warga di rumah tepi danau, tetapi hanya 2 dari mereka yang benar-benar menjalani kehidupan mereka. Ye Hongyu masih menghabiskan sepanjang hari diasingkan di kamarnya seperti hantu. Suatu hari, Ning Kuei kembali dari akademi dan mandi air dingin. Sementara Sangsang mengeringkan tubuhnya dengan handuk, dia bertanya tentang Ye Hongyu dan mengetahui bahwa dia tidak makan malam pada malam itu. Ekspresi aneh muncul di wajah Ning Kuei. Ning Kuei selalu mengagumi adik Tao. Di matanya, hanya orang-orang seperti dia yang mungkin bisa bertahan hidup jika dunia dihancurkan. Selain itu, dia bukan temannya, jadi dia tidak peduli padanya apakah dia hidup atau mati. Namun,
Dia tidak bisa membiarkannya terus mengisolasi dirinya dan menjadi idiot pada akhirnya. Sayang sekali. Suara jangkrik tampaknya semakin keras. Kamarnya berada di sebelah jembatan, sehingga dia bisa mendengar air menepuk tepian dan pilar jembatan. Ning Kuei berjalan di sepanjang jalan batu ke halaman yang diasingkan dan dengan lembut mengetuk pintu. Kedengarannya dia sedang mengatur sesuatu. Pintu terbuka. Wajah cantik tapi sangat pucat muncul di depan mata Ning Kuei. Di bawah bintang-bintang yang berkelap-kelip, wajahnya tampak lebih kuyu. Ning Kuei heran dan bertanya, apakah kamu sakit? Anda sakit. Ye Hongyu menatapnya tanpa ekspresi dan berkata, ada apa? Saya sedang sibuk sekarang. Tanpa menjawabnya, Ning Kuei berjalan langsung ke kamarnya dan melihat sekeliling. Dia tidak menemukan sesuatu yang mencurigakan tetapi tiba-tiba menyadari bahwa tempat tidurnya sangat rapi seolah-olah tidak ada yang tidur di sana. Apakah kamu sudah tidur hari ini? Meditasi sudah cukup bagi saya untuk menyegarkan. Tidur akan menghabiskan waktu saya. Meditasi dan tidur tidak sama. Saya tahu itu lebih baik daripada siapapun di dunia. Apa yang benar-benar ingin Anda lakukan? Kenapa kamu begitu terburu-buru? Ye Hongyu berkata dengan lemah, aku sudah memberitahumu bahwa aku meninggalkan West Hill dan datang ke Chang'an untuk mendapatkan lebih banyak waktu. Waktu sangat penting bagi saya sekarang. Ning Kuei berbalik untuk melihat matanya, dan berkata dengan serius, saya tidak peduli dengan hidup Anda dan saya tahu beberapa petinggi di Istana Ilahi Bukit Barat ingin Anda mati. Tetapi saya akan berada dalam masalah besar jika adik Tao meninggal di rumah saya. Saya tidak ingin ada masalah. Di malam pertengahan musim panas, cahaya bintang yang dingin sekalipun tidak bisa menambah sedikit rasa dingin. Namun, wajah pucat Ye Hongyu dan suara acuh tak acuh membuat orang merasa bahwa mereka berada di musim dingin bersalju, bukannya berada di halaman di samping danau. Aku tidak akan mati, jadi tidak ada yang akan mengejarmu. Saya hanya perlu waktu untuk berkultivasi. Ning Kuei pikir itu dibenarkan bahwa dia berkultivasi. Tetapi dia tidak tahu apa metode kultivasi luar biasa yang dia miliki dari aula ilahi. Ning Kuei berkata dengan lembut, kamu bisa berkultivasi sendiri. Tetapi berkultivasi dengan saya juga merupakan pilihan yang baik. Jika Anda menemui beberapa kesulitan, Anda dapat berbicara dengan saya. Mungkin itu akan bermanfaat bagi kultivasi Anda. Ye Hongyu menjawab dengan dingin, bagaimana kamu bisa begitu baik? Ning Kuei tidak peduli dan berkata, berkultivasi dengan saya mungkin merupakan situasi yang saling menguntungkan. Ye Hongyu dengan tenang berkata, kamu sudah mengatakan bahwa bahkan Chen Pipi tidak berani menggodaku dengan kata-kata binatang seperti itu. Anda benar-benar nudnik. Ning Kuei terkejut dan berkata, saya tidak menggunakan kata-kata binatang. Ye Hongyu diam-diam menatap matanya dan melihat bahwa tidak ada rasa malu dan canggung di matanya. Dia berpikir bahwa metode kultivasi ganda adalah rahasia besar di aula ilahi. Mungkin dia tidak tahu itu, namun, dia telah mengalami ketidakpedulian dan kelalaiannya berkali-kali di pegunungan Tianqi saat berada di hutan belantara. Karena itu, dia tidak akan memaksakan pemikirannya sebelumnya tetapi berkata, kamu adalah murid kepala sekolah, kamu tidak perlu belajar dari saya. Aku sudah mengatakan bahwa aku tidak ingin mencuri apapun darimu. Saya hanya ingin berbagi satu sama lain. Ning Kuei berhenti sebentar dan berkata sambil tersenyum, baiklah, saya ingin belajar sesuatu dari Anda. Meskipun hampir semuanya ada di akademi kami, tidak ada skill ilahi. Kamu tahu keterampilan ilahi. Dia menatap matanya dan berkata, di tepi danau Daming, aku melihat cahaya keagungan yang tak terbatas. Ye Hongyu berkata, keterampilan ilahi adalah rahasia utama dalam Taoisme Haotian. Ning Kuei berkata, Sang-Sang adalah pewaris imam ilahi cahaya. Dia memenuhi syarat untuk belajar keterampilan ilahi. Namun pendeta agung ilahi cahaya meninggal terlalu dini, jadi, dia belajar sedikit darinya. Ye Hongyu sedikit mengernyit. Ning Kuei berkata, apa yang kamu khawatirkan? Apakah Anda takut bahwa Anda akan digantikan oleh Sang-Sang sebagai orang nomor 1 di kelompok kultivator muda West Hill? Ye Hongyu berkata, apakah kamu membuatku marah? Ning Kuei berkata, ya. Ye Hongyu berkata, aku tahu bahwa itu adalah tipuanmu untuk mendorongku. Mengapa saya harus setuju? Ning Kuei berkata sambil tersenyum, karena kamu adalah Tao adik yang paling kuat. Bagaimana Anda bisa takut dikalahkan oleh Sang-Sang? Ye Hongyu menjawab dengan wajah poker, aku tidak akan khawatir tentang sesuatu yang tidak akan pernah menjadi kenyataan. Ning Kuei bertanya, lalu, mengapa kamu tidak menyetujuinya? Ye Hongyu berpikir lama dan berkata, tapi apa yang akan kamu berikan padaku sebagai balasan? Ning Kuei menjawab dengan sangat serius, sewa rumah. Ye Hongyu menatapnya dengan tenang dan berkata, aku telah meremehkanmu. Ning Kuei bertanya, kekasaran saya? Ye Hongyu mengangguk. Ning Kuei berbalik dan siap meninggalkan ruang tamu. Ye Hongyu menatap punggungnya dan membuka mulutnya untuk tiba-tiba berkata, kamu tidak bisa hadir dan dia tidak bisa memberitahumu apa yang telah dia pelajari. Ning Kuei berhenti berjalan, menatapnya kembali dan berkata dengan serius,
aku bisa bersumpah ini atas nama kepala sekolah. Sangat disayangkan bahwa Ning Kuei belum menemukan rahasia Ye Hongyu. Dengan demikian, dia tidak bisa mengambil keuntungan dari mereka. Tapi dia percaya bahwa selama dia terus tinggal di Chang'an, dia akan memiliki kesempatan untuk menemukan rahasianya suatu hari nanti. Berbaring di tempat tidur besar, seperti selusin musim panas lalu, dia memegang kaki kecil Sangsang, yang seputih teratai dan sedingin batu giok. Dia menikmati rasa kesejukan dan penyegaran eksklusif di musim panas. Aku tidak tahu mengapa dia menyetujuinya, tapi ini adalah kesempatan bagus. Dia adalah satu-satunya yang saya kagumi di Istana Ilahi West Hill. Saya tidak keberatan seberapa jauh Anda bisa pergi dalam proses budidaya keterampilan ilahi, tetapi saya percaya itu akan membantu Anda dalam menghilangkan dingin di dalam tubuh Anda lebih cepat. Sangsang merasa sedikit gatal dan menggosok kakinya pada Ning Kuei. Kemudian, dia menjawab dengan mendengus dengan suara lembut. Melihat cahaya bintang keperakan dan mendengar jangkrik-jangkrik sebentar-sebentar, Ning Kuei menemukan bahwa kaki di tangannya berubah hangat sementara pikirannya menjadi semakin tenang. Dia berpikir tentang bagaimana dia bepergian dengan adik kaligrafi. Sekarang, dia tinggal bersama Tao adik. Dia bertanya-tanya tentang Long King, karena dia mungkin sudah mati. Pecandu bunga mungkin datang untuk membalas dendam, tapi mungkin dia bisa mengubah musuh ini menjadi teman. Oleh karena itu, ia akan memiliki hubungan dekat dengan 3 pecandu di dunia. Itu pasti cerita yang bagus di bibir semua orang. Memikirkan hal ini, dia sangat bangga pada dirinya sendiri. Namun, cahaya bintang perak berubah menjadi salju halus di depan dinding merah Chang'an di musim dingin. Membuatnya frustrasi ketika memikirkan gadis di salju dengan rambut hitam panjang dan penampilan menawan. Sangsang telah mampu merasakan perubahan suasana hatinya yang paling halus sejak mereka masih anak-anak. Dia bisa merasakan bahwa Ning Kuei menjadi frustrasi hanya dari saat hening itu, jadi dia bertanya dengan rasa ingin tahu, apa yang kamu pikirkan? Ning Kuei menggosok kaki kecilnya dan berkata, tidak perlu khawatir. Dia berpikir dalam benaknya bahwa itu adalah kehidupan yang tak berdaya sehingga dia bahkan tidak bisa membayangkan saat-saat indah dan bahagia. Tidak peduli apa alasannya, Ye Hongyu setuju untuk mengolah keterampilan ilahi dengan Sangsang. Meskipun bakat dan potensi Sangsang dalam keterampilan ilahi telah diakui oleh 2 dewa, yaitu Imam Besar Ilahi Cahaya dan Imam Besar Ilahi dari Wahyu, ia telah membuang-buang waktu dalam memasak dan melakukan pekerjaan rumah tangga selama 15 tahun. Oleh karena itu, tidak ada perbandingan antara dia dan adik Tao pada teori dan pemahaman keterampilan ilahi. Sangsang sedikit gugup dan pergi ke ruang tamu yang damai. Setelah beberapa saat, ruangan yang damai penuh dengan kemilau dan rasa kehikmatan. Rasanya seperti tengah hari musim panas, tetapi itu tidak terlalu luar biasa. Malam itu, Ning Kuei dan Sangsang melakukan pembicaraan yang panjang dan serius di tempat tidur mereka. Setelah menyadari bahwa ia tidak memiliki potensi dalam mengembangkan keterampilan ilahi dari Taoisme Haotian, ia memutuskan untuk menghormati kepala sekolah. Setelah itu, dia tidak bertanya pada Sangsang tentang hal itu atau mengintip kultivasi mereka. Ketika Sangsang pergi ke kamar tamu lagi, Ning Kuei berdiri di antara beberapa pohon manis musim dingin di halaman dan menunggu dalam diam. Di musim panas, tidak ada bunga sama sekali. Tetapi ranting-ranting itu memiliki kecantikannya sendiri. Hal yang sama berlaku untuknya. Meskipun ia tidak menerima apapun dari perjanjian itu, tetap saja berarti jika Sangsang dapat memanfaatkannya. Pada malam yang sama, Ye Hongyu sedang makan nasi ketika dia tiba-tiba mengangkat kepalanya dan berkata, apakah Anda tahu betapa luar biasa potensi pelayan wanita kecil Anda dalam budidaya? Ning Kuei menggelengkan kepalanya dan kemudian mengangguk, berkata, saya tahu itu luar biasa. Tapi saya tidak tahu berapa banyak. Ye Hongyu berkata dengan damai, sungguh hebat bahwa jika aku jadi kau dan tahu bahwa potensi pelayan perempuan kecilku jauh lebih tinggi daripada aku akan merasa malu dan mengetuk kepalaku ke pilar. Ning Kuei tertawa senang dan berkata, saya belum pernah mengintip saat mandi dan saya masih belum bersalah. Mengapa saya harus membenturkan kepala ke pilar seperti yang dilakukan wanita itu di Yamen? Ye Hongyu menatapnya dan tiba-tiba membuka mulutnya, setelah ini, aku pasti akan membunuhmu bahkan jika itu akan menyebabkan perang antara West Hill dan Tang. Ning Kuei terkejut dan menghela nafas, apakah saya menjadi begitu penting sekarang? Kehidupan Ye Hongyu tidak berubah karena berlatih keterampilan ilahi dengan Sangsang. Dia masih tinggal di kamarnya dan sedikit fokus pada kultivasi diam. Terkadang, dia menatap pedang di selembar kertas di bawah cahaya alami, kadang-kadang, dia keluar dari kamarnya, berdiri di halamannya, menatap langit dan berbicara pada dirinya sendiri. Kadang-kadang, dia menyentuh pohon-pohon manis musim dingin yang lama, tenggelam dalam pikirannya. Semakin pucat dia, semakin cerah matanya. Semakin merana dia, semakin dia menjadi bertekad. Ning Kuei, sebagai penonton, akhirnya tahu mengapa dia disebut adik Tao. Hanya, adik of Tao, yang bisa menggambarkan semangat dari pendeta Taois wanita muda ini. Tanpa sadar,
Ning Kuei memikirkan orang-orang yang berada di belakang gunung, dan kata-kata bahwa hidup itu seperti sebuah pertanyaan dan orang yang berbeda memiliki kecanduan mereka sendiri. Dia memikirkan dirinya sendiri, memanjat perpustakaan tua, memasuki bagian belakang gunung, mempelajari Taoisme jimat, hari-harinya menulis kaligrafi dan meditasi sebelum itu dan menghela nafas, menyadari bahwa dia dan pecandu Tao adalah jenis orang yang sama, yang menyentuhnya banyak. Tiba-tiba, dia berjalan menuju Ye Hongyu, yang berada di samping pohon manis musim dingin. Meskipun tekad diperlukan untuk penanaman, penebusan dosa bukanlah satu-satunya metode penanaman. Saya punya pengalaman dalam hal ini. Jika Anda santai, Anda akan menemukan lebih banyak selain apa yang Anda fokuskan. Ye Hongyu berbalik, menatapnya dan berkata dengan damai, di mana Anda mendapatkan kebanggaan dan kepercayaan diri untuk mengatakan bahwa saya belum melewati batas yang Anda sebutkan setelah 1 dekade kultivasi. Ning Kuei berkata, tapi, setidaknya, Anda bisa mencoba sekarang. Ye Hongyu berkata dengan ironis, bagaimana? Maukah Anda membawa saya untuk menyembah Gunung Kuil Tao? Atau apakah Anda akan membawa saya ke tempat wisata di Chang'an seperti Anda membawa Mo Shanshan berkeliling? Atau apakah Anda ingin berkultivasi bersama? Ning Kuei merasa sedikit malu, bukan karena berkultivasi bersama tetapi karena disebutkannya kecanduan kaligrafi. Setelah beberapa saat, dia tenang, menatap matanya dan berkata dengan serius, ayo bertengkar. Mendengar saran ini, mata Ye Hongyu menjadi lebih cerah. Menjadi adik Tao, saran ini sangat cocok dengan seleranya. Dia berkata sambil tersenyum, kamu berani melawanku. Ning Kuei menjawab dengan tulus, sekarang kondisi kultivasi Anda telah menurun banyak. Terlebih lagi, semangat Anda telah dirobohkan baru-baru ini. Jadi mungkin ini saat terbaik untuk mengalahkanmu. Ye Hongyu tetap diam sejenak dan berkata, menurut definisi pertempuranku, pertarungan tidak akan berakhir sampai seseorang mati. Ning Kuei menjawab, ya, ini benar. Ye Hongyu berkata, apakah Anda benar-benar percaya bahwa saya lemah sekarang? Ning Kuei dengan damai menatap matanya dan berkata, mungkin itu hanya ilusi bahwa Anda berada dalam kondisi Seetrow yang lebih rendah. Tetapi jika saya tidak menyapu rumah, bagaimana saya bisa menyapu dunia? Jika saya tidak berani menantang Anda. Kemudian dia diam dan melanjutkan pikirannya. Dia berpikir bahwa jika dia tidak berani bertengkar dengan dia yang terluka dan yang kondisi kultivasinya telah jatuh, bagaimana dia bisa menantang musuh yang kuat itu? Banyak potongan kertas fu terbang di halaman damai dengan roh hebat di atasnya. Tiba-tiba, roh hebat berubah menjadi ki surga dan bumi yang luar biasa. Itu membuat angin di halaman tumbuh liar dan ganas. Ikat pinggang hijau menari-nari di angin liar seperti pedang tipis yang telah diperangi dalam perjuangan yang berulang, atau seperti ikan yang berenang dengan gesit di air jernih. Pohon willow di belakang dinding bercat putih ruang tamu bergetar. Nuansa datang bersama dan kemudian tersebar. Gelombang di danau Yanming menjadi padat, seperti wajah Chen Pipi yang menghadap angin. Kemudian, angin berhenti. Pohon-pohon manis musim dingin di halaman telah dipotong-potong dan diperas oleh 2 sinar aura yang kuat menjadi satu garis. Garis lurus mengalir melalui tengah ubin lantai. Ning Kuei di satu sisi, dan Ye Hongyu di sisi lain. Sederetan pohon pangkas memotong pemandangan di halaman menjadi 2 bagian yang berbeda, satu sisi adalah musim panas dan sisi lainnya musim gugur. Ye Hongyu berdiri diam. Sanggul di kepalanya dilonggarkan, membuat rambutnya jatuh dari pundaknya. Wajahnya bahkan lebih pucat dari sebelumnya, tetapi matanya bersinar. Ning Kuei mengangkat tangannya untuk menyeka darah dari sudut mulutnya. Pertarungan berakhir, dan tidak ada yang mati atau kalah. Tapi Ning Kuei mengenakan senyum lebar di wajahnya. Dia sangat puas dengan hasilnya sehingga seakan benang darah di sudut mulutnya juga tersenyum. Dia tidak menggunakan cahaya ilahi Haotian yang disamarkan oleh roh hebat, juga tidak menggunakan podaonya. Hanya dengan menggunakan seni bela diri jimat, dia berhasil mendorong Ye Hongyu untuk menggunakan ikan Taoisnya, yang membuatnya sangat bangga. Lebih penting lagi, sejak dia bertemu dengan adik Tao di tebing salju di Wilderness, dia menjadi ketakutan terdalam dan tujuan yang paling diinginkannya. Dia selalu berpikir bahwa dia masih memiliki jalan yang cukup panjang, tetapi hari ini dia impas dengannya. Dari seorang prajurit muda yang tidak dapat berkultivasi dan hanya bisa melamun selama meditasinya, kepada orang yang memasuki alam manusia atas nama akademi dan impas dengan Tao adik, nampaknya Ning Kuei mendapatkan segalanya dengan mudah. Tapi hanya dia sendiri yang tahu betapa sulitnya itu. Pada saat ini, dia mengabaikan fakta bahwa adik Tao telah terluka dan jatuh di tahap bagian, dan berpikir bahwa dia harus bangga. Itu adalah satu-satunya hal yang ingin dia lakukan. Namun, Ye Hongyu tidak ingin dia terlalu bangga. Menatap tanah tanpa ekspresi, dia berkata, kamu meningkat jauh lebih cepat daripada yang dilaporkan Departemen Kehakiman. Itu tidak terduga bagi saya. Tapi tidak ada yang bisa kamu banggakan, karena kamu bahkan tidak bisa mengeluarkan semua kekuatanku. Ning Kuei tidak frustrasi dengan kata-katanya. Dia mengayunkan tinjunya dengan menarik, mengabaikan rasa sakit di perut dan dadanya.
Dia berkata dengan suara serak, jangan menyalin Chen pipi, itu tidak menyenangkan untuk berdebat satu sama lain. Ye Hongyu mengangkat kepalanya perlahan dan menatapnya. Rambut hitamnya jatuh dari bahu kanannya, yang panjang dan halus, seperti air terjun yang deras. Tampaknya lembut, tetapi sebenarnya kuat. Wajahnya tenang, alisnya rata dan matanya dingin. Wajah Ning Kuei tiba-tiba menjadi serius. Dia mendorong Psy Power-nya untuk memutar embun roh besar, mengirimkan kekuatan ke setiap bagian tubuhnya. Ye Hongyu menatapnya dengan tenang dan berkata, apakah kamu ingin menangkap pedangku lagi? Ning Kuei menarik napas dalam-dalam, dan berkata, tolong. Ye Hongyu melepaskan bagian leher jubah Taoisnya, mengungkapkan kulit putih dan halus di bawahnya. Ning Kuei sedikit ditarik kembali. Ketika pertama kali bertemu dengannya di pegunungan Tianqi, dia mengenakan rok merah, memperlihatkan sepasang kaki panjang lurus, begitu indah dan menarik. Pada saat itu, dia tidak pernah mencoba menyembunyikan kecantikannya, dan Ning Kuei tahu bahwa dia harus meremehkan untuk menggunakannya sebagai senjata. Tapi mengapa dia melepaskan kerahnya sekarang? Gerakan Ye Hongyu berikutnya membuat Ning Kuei semakin terkejut. Dia meraih tangannya ke dalam kerah. Saat tangannya bergerak lebih dalam, jubah gelapnya terbuka lebih lebar dan lebih banyak kulitnya terungkap. Lekukan di dadanya indah dan memikat. Dia mengeluarkan selembar kertas di dalam celana dalamnya. Itu selebar 2 jari, dengan garis tinta yang tidak jelas di tepinya seolah-olah basah oleh hujan atau oleh keringatnya. Ning Kuei melihat selembar kertas tipis di antara jari-jarinya. Dia merasa seolah-olah dia bisa merasakan kehangatan itu. Apakah ini pedang? Ye Hongyu berkata dengan damai, ini adalah pedang paling kuat yang pernah saya gunakan. Saat ekspresi Ning Kuei menjadi lebih serius, dia berkata, saya ingin melihatnya. Ye Hongyu menggigit kertas itu dengan 2 jari dan merentangkan tangannya ke depan. Dia berdiri di sisi lain dari pohon-pohon pruning, jadi ada jarak yang cukup di antara mereka. Tapi seiring dengan sedikit gerakannya, Ning Kuei merasa seolah kertas itu tepat di depan matanya. Ning Kuei tahu gelombang kecil lengannya adalah untuk menarik pedangnya. Kemudian dia melihat garis tinta di tepi kertas dengan jelas. Kemudian dia melihat pedang yang tajam dan kuat. Pedang itu tidak memiliki bentuk konkret, tapi itu membawa kekuatan yang menakutkan. Gaya pedang itu seperti air terjun tak terbatas yang mengalir turun dari langit terus-menerus. Kekuatan yang tak terlihat ada di halaman, pada bunga dan di tangan Ye Hongyu. Itu bergegas menuju wajah Ning Kuei. Ning Kuei merasakan bahaya besar di sekitarnya dan roh hebat di tubuhnya mulai berputar dengan gila. Tapi pedang Ye Hongyu terlalu cepat, dan kekuatan yang dibawanya terlalu besar. Tidak butuh waktu untuk membungkus Ning Kuei dan memukulnya sebelum dia bisa bereaksi. Gaya pedang dari pedang kertas tidak mewujudkan pisau tajam. Itu lebih seperti gelombang keruh, melemparkan Ning Kuei ke langit. Dia seperti burung yang ketakutan, berusaha melarikan diri ke belakang dan terbanting ke dinding. Ket baru di dinding terkelupas dari dinding, memperlihatkan batu bata gelap di dalamnya. Ning Kuei duduk di dinding dan memuntahkan seteguk darah. Wajahnya ditutupi dengan campuran darah dan ket dan pakaiannya ternoda darah. Dia tampak mengerikan. Dia mengangkat tangannya untuk menyeka darah di dadanya dengan susah payah. Kemudian dia melihat kertas tipis di antara jari-jarinya dan bertanya dengan ekspresi ngeri, pedang apa, itu? Ye Hongyu tidak menjawab. Ning Kuei tidak tahu bahwa kertas di antara jari-jarinya sebenarnya adalah perwujudan gaya pedang Liu Bai, Sagi of Sword, yang menuangkan setengah dari kekuatannya ke dalam tinta dan meninggalkannya di atas kertas. Semua orang di dunia sepakat bahwa adik Tao sangat berbakat dalam kultivasi. Tapi dia masih tidak bisa memahami pedang kertas sepenuhnya setelah merenungkan selama berhari-hari. Namun, hanya sedikit mempelajari pedang itu sudah cukup kuat baginya untuk membutakan Chen Bachi, yang berada di bagian atas tahap Seetrou. Bagaimana Ning Kuei bisa melawannya? Ye Hongyu berjalan melintasi garis bunga pangkas dan mengangguk ke sudut tempat Ning Kuei berada. Dia berkata, terima kasih. Dia berjalan kembali ke ruang tamu setelah menyelesaikan kata-kata ini. Ning Kuei berpegangan pada dinding untuk berdiri. Dia melihat pintu yang tertutup dan berpikir sejenak. Dia yakin untuk mengatakan bahwa rahasia Ye Hongyu adalah pedang kertas kecil itu, dan dia berkata, terima kasih, kepadanya karena selama ini penebusan dosa, dia akhirnya membuat beberapa kemajuan ketika bertarung dengan Ning Kuei. Tapi dia masih bingung. Ye Hongyu berada di tahap Seetrou State yang lebih rendah, tetapi pedang kertas yang ia sembunyikan di celana dalamnya bisa meningkatkan kekuatannya hingga ke ambang mengenal Destiny State atau bahkan lebih jauh. Lalu mengapa orang-orang di Istana Ilahi West Hill, yang mengagumi kekuasaan lebih dari apapun yang masih melawannya? Apakah itu karena dia menyembunyikan kekuatannya yang sebenarnya? Lalu apa alasannya? Kenapa dia begitu ingin menjadi lebih kuat? Apakah ada seseorang di istana yang ingin dikalahkannya? Dia memikirkan kemungkinan dan itu sangat mengejutkannya sehingga dia melupakan rasa sakitnya. Dia berpikir, adik Tao tidak menyebut nama ini tanpa alasan. Hal yang ingin ia capai jauh lebih sulit dan mengasihkan daripada hal-hal yang ingin ia lakukan. Setelah pertarungan,
Ning Kuei dan Ye Hongyu berdiskusi atau berkelahi berkali-kali. Dua orang muda ini, yang merupakan pejuang terbaik di antara para pembudidaya, bertempur di halaman, di tanah teratai, di bawah bayang-bayang pohon willow dan di tebing. Semakin mereka bertarung, semakin terserap mereka menjadi. Mereka merasa seperti bertarung melawan diri lain di dunia. Tapi selama perkelahian ini, Ye Hongyu tidak pernah menggunakan pedang kertas tipis, dan Ning Kuei tidak pernah memenangkan pertarungan. Untung saja yang disebut pertarungan hidup dan mati hanya dikatakan merangsang mereka, atau dia sudah lama mati sekarang. Bahkan tanpa bantuan pedang kertas, pecandu Tao masih bisa mengalahkan Ning Kuei. Setelah berkali-kali kehilangan, orang normal akan menjadi sangat frustrasi dan menyerah. Tapi Ning Kuei tidak. Sebagai gantinya, dia menghargai kesempatan untuk bertarung dengan adik Tao dan terus belajar darinya. Ning Kuei benar-benar ingin melihat pedang kertas lagi dan dia juga kagum pada hukum Tao yang berbeda yang digunakan Ye Hongyu. Sudah sangat sulit untuk mempelajari begitu banyak hukum Tao yang berbeda, yang membuatnya lebih sulit adalah memilih mana yang akan digunakan dengan cepat dan tegas. Seolah-olah dia tahu apa yang akan dia lakukan sebelum dia melakukan sesuatu. Kecuali dari 13 panah primordial, Ning Kuei telah mencoba semua metode yang dia tahu. Dia bahkan telah menggunakan cahaya ilahi Haotian yang terbuat dari roh hebatnya, tetapi itu juga tidak menyelamatkannya dari kehilangan pertarungan. Ning Kuei mengingat pertarungan yang mereka lakukan tahun lalu di Danau Daming dan dia ingat bagaimana Ye Hongyu menghilangkan ancaman 13 panah primordialnya. Dia yakin bahwa dia tidak pernah mencoba menebak apa yang akan dia lakukan. Nalurinya untuk membuatnya bertindak seperti itu, yang membuatnya semakin takut. Naluri ini bisa membuat seseorang jauh lebih kuat daripada musuhnya, meskipun mereka berada pada kondisi yang sama. Di pagi hari, setelah kalah dalam pertarungan lain, Ning Kuei tidak bisa tidak bertanya kepada Ye Hongyu yang berdiri di bawah pohon willow, bagaimana kamu melakukan itu? Ye Hongyu juga belajar banyak dari pertarungan dengan Ning Kuei. Dia merasa jauh lebih baik dan dia lebih mengerti tentang pedang kertas sekarang. Dan dia mengkonfirmasi sekali lagi bahwa meskipun Ning Kuei bukan musuh paling kuat yang pernah dia miliki, dia jelas yang paling sulit dikalahkan. Tidak seperti pembudidaya normal lainnya, yang hanya bisa terbang dengan pedang terbang konyol mereka atau menyerang dengan kertas fu yang tidak berguna itu, Ning Kuei tahu bagaimana bertarung. Dan karena ini, dia juga mengkonfirmasi daftar orang di lantai 2 akademi, yang pasti akan dia bunuh. Ning Kuei adalah yang ketiga dalam daftar, hanya setelah tuan pertama dan tuan kedua. Tapi itu rencananya di masa depan. Dia tidak peduli apakah Ning Kuei bisa menjadi lebih kuat sekarang, dan dia bahkan memutuskan untuk mengajarinya sesuatu, karena dia sangat yakin bahwa dia masih bisa membunuhnya. Apakah kamu tahu mengenal tahap-tahap destiny? Wajahnya cerah, dan dia tampak mulia. Bayangan pohon yang menyegarkan membuat suaranya yang tanpa emosi menjadi segar juga. Ye Hongyu berkata, setelah Anda memasuki tahap Knowing Destiny, Anda akan menjadi kultivator agung. Anda dapat memahami nasib Haotian, begitu alami sehingga bahkan perubahan kecil dari langit dan bumi tidak dapat lepas dari mata Anda. Karena itu, apapun yang musuh Anda ingin lakukan, itu akan selalu berada dalam pengalaman dan perasaan Anda. Itu adalah bagian menakutkan dari tahap Knowing Destiny. Ning Kuei melihat bayangan pohon willow di danau dan merenungkan hal ini untuk waktu yang lama. Kemudian dia bertanya, tapi kamu hanya di tingkat yang lebih rendah dari tahap Seetro. Kenapa masih sangat sulit bagiku untuk bertarung denganmu? Aku pernah melewati ambang itu dan mencapai tahap Knowing Destiny. Ye Hongyu berkata, setelah kamu melihatnya, kamu tidak akan pernah melupakannya. Meskipun kondisiku sedang jatuh, inderaku masih berada di tahap Knowing Destiny. Tentu saja kamu tidak setara denganku. Cabang-cabang pohon willow menari tertiup angin. Mereka membungkuk rendah ke danau dan mencelupkan ke dalam danau dari waktu ke waktu, merayap permukaan danau dan memecah refleksi menjadi potongan-potongan. Ning Kuei menatap bayangan patah cabang dan cahaya willow. Dia bertanya dengan suara yang dalam, jadi, jika saya ingin mengalahkan Grand Cultivator di tahap Knowing Destiny, saya harus melewati ambang itu terlebih dahulu. Hambatan di antara 5 tahap kultivasi sangat sulit untuk dipecahkan, yang membuatnya hampir tidak mungkin untuk mengalahkan seseorang pada kondisi yang lebih tinggi darimu. Tetapi ada kemungkinan kecil bahwa itu masih akan terjadi, jika setiap faktor sempurna dan Anda juga mendapatkan bantuan tambahan. Ye Hongyu melanjutkan, misalnya, tahun lalu di Wilderness, Anda menembak Long King di tebing salju. Dan ketika saya berada di bawah tahap Seetroug, saya pernah mengalahkan seorang instruktur di Revelation Institute yang berada di bagian tengah tahap Seetro. Tetapi berada di puncak kultivasi, tahap Knowing Destiny tidak seperti keempat tahap lainnya, kesenjangan di antara mereka tidak dapat dicapai. Menantang Grand Cultivator ketika Anda tidak berada di tahap Knowing Destiny adalah seperti belalang yang mencoba menghentikan kereta di jalan. Anda ditakdirkan untuk dihancurkan.
Ning Kuei menyaksikan serangga mengejar bayangan cabang Willow dan bertanya dengan tenang, saya hanya ingin tahu apakah seseorang pernah berhasil sebelumnya. Bahkan satu contoh saja sudah cukup. Jika Anda menganggap pertengkaran antara saya dan Chen Pipi sebagai contoh, maka saya dapat memberitahu Anda bahwa saya dapat melintasi penghalang antara tahap dan mengalahkannya kapan saja. Tapi Anda tahu itu pengecualian. Bagaimana dengan contoh lainnya? Dalam klasik Istana West Hill, tidak ada catatan kasus di mana seorang kultivator Setrouk berhasil menantang seorang kultivator tahap Knowing Destiny. Ning Kuei tampak sedikit kecewa. Ye Hongyu menatapnya dan berkata dengan ragu-ragu, meskipun klasik tidak merekamnya, saya telah mendengar senior di Aula Ilahi berbicara tentang kisah Tuan He. Dia pernah meninggalkan akademi. Itu ketika dia berada di tahap Setrouk, dia mengalahkan kultivator di tahap Knowing Destiny di jalan. Mata Ning Kuei berbinar ketika dia mendengar cerita itu tanpa memiliki bukti. Dia jelas tahu tentang perbedaan besar antara dia dan paman bungsunya tidak peduli dalam aspek apa. Tetapi setidaknya tantangan ini terjadi sekali, betapapun mustahilnya, itu tetap membuat masalah ini kurang mengecewakan dari sebelumnya. Dia berbalik dan menatap gadis di bawah pohon itu. Apakah kamu tahu bagaimana cara mengukur kekuatan para pembudidaya yang berada pada kondisi puncak seni bela diri dan kelompok-kelompok kekuatan dari doktrin iblis? Konsep keadaan puncak seni bela diri pada awalnya digunakan dalam doktrin setan. Ye Hongyu melanjutkan, keadaan ini berada pada tingkat yang sama dengan tahap Knowing Setroug, kecuali bahwa mereka berada di dua jalur yang berbeda. Tahap Knowing Destiny mengejar pemahaman dan memerintah dunia, sementara pusat kekuatan dari doktrin setan hanya ingin mendapatkan kekuatan tak terbatas, mereka hanya fokus pada diri mereka sendiri dan menolak untuk berkomunikasi dengan alam. Mereka ingin mengganti Hao Tian. Prinsip kultivasi ini adalah yang paling jahat, tetapi saya harus mengakui bahwa itu juga yang paling kuat. Ning Kuei memperhatikan bahwa ekspresinya tiba-tiba menjadi sangat dingin. Dia bertanya, para Taois dan pengikut doktrin setan selalu menjadi musuh. Semua prinsip dari Hao Tian Taois, termasuk Anda dan Chen Pipi, paling membenci doktrin setan. Meskipun Chen Pipi dan gadis dari doktrin iblis sedang menjalin hubungan, saya masih tidak mengerti mengapa Istana Ilahi akan memungkinkan Xia Hou, yang selamat dari doktrin iblis tidak hanya hidup tetapi juga menikmati kehidupan yang sukses. Ye Hongyu menatapnya. Dia mengerti mengapa dia akan mengajukan pertanyaan seperti itu dan mengapa nadanya begitu dingin dan mengejek. Istana West Hill menjaga dunia atas nama Hao Tian. Ini membutuhkan kekuatan, terutama ketika ada kerajaan yang kuat seperti Kerajaan Tang. Dan Xia Hou telah menjadi salah satu orang paling kuat selama dekade terakhir. Ye Hongyu berkata dengan damai, dia adalah pedang raksasa, dia bisa membelah gunung dan membelah laut. Baik Istana Ilahi maupun Kekaisaran Tang ingin mengendalikan pedang ini, yang telah mereka lawan selama lebih dari beberapa dekade. Itulah sebabnya situasi saat ini sangat rumit. Untuk Istana West Hill, Xia Hou sangat berguna karena ia berada di posisi tertinggi Kementerian Militer di Kekaisaran Tang. Mereka tidak akan pernah mau menyerahkannya. Sinar matahari yang kuat menyinari kota Chang'an. Bahkan ketika angin bertiup dari Gunung Yanming di pantai selatan danau itu beriak dan mereka berdiri di bawah bayang-bayang, masih panas. Dekat danau di bawah pohon Willow, semuanya sunyi. Setelah beberapa waktu, Ning Kuei berkata kepada Ye Hongyu dengan suara serius, aku butuh kekuatan. Ye Hongyu diam. Dia menatap matanya dan melanjutkan, kamu butuh waktu, yang sebenarnya adalah kekuatan juga. Ye Hongyu menjawab, saya tidak menyangkal itu. Bisakah kamu membantuku? Kata Ning Kuei. Ye Hongyu menatapnya dan berkata, tapi apa yang akan kamu berikan padaku sebagai imbalan? Itu tidak mungkin biaya sewa lagi. Ning Kuei bertanya, apa yang kamu inginkan? Ye Hongyu berkata, pedang Haoran. Dia adalah pecandu Tao yang luar biasa dari Istana Ilahi West Hill, dan dia adalah murid baru dari kepala sekolah akademi. Mereka tidak pernah bisa menjadi teman sejati berdasarkan sudut pandang dan latar belakang mereka yang berbeda. Meskipun mereka berkultivasi bersama dan belajar bersama, mereka masih memikirkan apa yang akan mereka lakukan hari ketika mereka menjadi musuh lagi. Di bawah keadaan ini, tak satu pun dari mereka akan mengharapkan untuk mendapatkan sesuatu yang benar-benar berguna dari yang lain tapi ketika Ning Kuei bertanya, jawaban Ye Hongyu begitu cepat dan tepat seolah-olah dia telah memikirkan pertanyaan ini selama berhari-hari. Menariknya, Ning Kuei tampaknya siap menghadapi situasi saat ini. Ketika mendengar persyaratannya, dia tampak tidak terkejut dengan itu. Apa yang akan kamu berikan padaku? Dia bertanya. Ye Hongyu berkata, kamu sudah melihat apa yang bisa kuberikan padamu. Ning Kuei mengerutkan alisnya dan berpikir untuk waktu yang lama. Bisakah kamu membuat keputusan sendiri? Ye Hongyu berkata, karena dia memberikannya kepadaku, itu milikku. Ning Kuei berkata, aku menyesal benda yang bisa kuberikan padamu adalah milik akademi. Saya tidak bisa membuat keputusan sendiri, saya perlu menanyakan pendapat kepala sekolah. Ye Hongyu berkata, terserah kamu.
Kurasa aku tidak perlu mengingatkanmu untuk menjaga rahasia perjanjian kita, kan? Ning Kuei mengangguk, lalu dia meninggalkan Danau Yanming. Gubuk di belakang gunung di akademi itu tanpa tembok. Tetapi angin di sana tidak sepanas yang ada di dekat danau, berkat vegetasi gunung yang rimbun dan susunan gerbang awan yang menghentikan panas, yang membuat suhunya ringan dan stabil di musim apapun. Kepala sekolah sedang duduk di atas kasur dengan sebuah buku di tangan kirinya. Tangan kanannya menyalin sesuatu. Ning Kuei duduk di atas futon di seberang meja. Dia pergi ke belakang gunung akademi dan memasuki gubuk. Dia diperintahkan oleh kepala sekolah untuk menunggu. Dia sudah lama menunggu di futon, bahkan buku sejarah di atas meja telah diperbarui dengan catatan 2 tahun. Dia telah mencoba mengatakan sesuatu, tetapi kepala sekolah tidak memperhatikannya. Dia masih asyik menyalin buku itu, seolah kata-kata murid mudanya itu seperti angin. Kepala sekolah melemparkan buku kekuning-kuningan lama ke atas meja dan meletakkan pena kuasnya di atas batu tinta. Dia menggosok pergelangan tangannya dan meregangkan tubuhnya. Ning Kuei berdiri secepat yang dia bisa. Dia mengambil handuk dari air di baskom, memerasnya dan menyerahkannya kepada kepala sekolah. Kemudian dia mengganti sisa teh dengan yang baru. Jangan pernah tergesa-gesa, apapun yang kamu lakukan. Kepala sekolah membuang handuk dan mengambil cangkir panas. Dia meniup gelembung di permukaan dan berkata, sama seperti ketika Anda ingin minum teh, Anda tidak bisa melakukannya ketika terlalu panas. Ning Kuei sedang berpikir tentang bagaimana ia bisa menyembunyikan pedang kertas tipis di dada Ye Hongyu. Dia mengabaikan apa yang dikatakan gurunya, menggosok tangannya dengan gugup dan berkata, tetapi jika Anda tidak meminumnya saat panas, itu akan segera menjadi dingin. Kepala sekolah berbalik dan tersenyum padanya, kalau begitu kamu bisa meminumnya, mengapa masih meminta saran saya? Kamu selalu menjadi anak yang paling kuat pikirannya di belakang gunung akademi. Ning Kuei bisa merasakan kritik atau bahkan peringatan dalam kata-katanya, yang tidak bisa dia tolak. Tubuhnya menjadi kaku dan dia berkata dengan getir, saya tidak punya cukup uang untuk membeli teh. Uang itu milik akademi dan master. Tetapi yang paling penting adalah, meskipun saya berpikiran kuat, saya berwenang untuk membuat keputusan tentang masalah besar seperti itu. Apa pikiranmu? Kepala sekolah terus berkata, ini adalah apa yang Anda pikirkan ketika Anda akan membuat keputusan. Ini tentang jalan mana yang harus dipilih ketika Anda berada di persimpangan. Ubah atau tidak? Apa pilihanmu? Ning Kuei menjawab dengan jujur dan cerdik, apa yang harus saya pilih? Kepala sekolah hampir tersedak ketika mendengar jawabannya. Dia mencela Ning Kuei dan berkata dengan marah, mengapa kamu menggangguku dengan pertanyaan yang begitu mudah? Apakah kamu idiot? Tentu saja Anda harus memilih apapun yang paling bermanfaat bagi Anda. Angin bertiup ke pondok, membuat tirai kasa menari secara acak. Kabut naik dari cangkir teh kepala sekolah dan menghilang di udara. Mungkin angin akan membuat teh menjadi dingin lebih cepat. Ning Kuei tidak seperti Chen Pipi. Wajahnya tidak kusut karena angin yang kencang, tetapi ia tampak sangat khawatir setelah ditegur oleh kepala sekolah, aku hanya ingin kau menganalisis untukku, apakah pro lebih besar daripada kontra. Kepala sekolah minum tehnya dan meletakkan cangkirnya. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, aku sudah tua, jadi aku tidak membuang waktu memikirkan hal-hal sepele ini. Apakah Anda pikir itu layak atau tidak? Ning Kuei menjawab dengan serius, saya telah berpikir setelah dia memberikan hukuman. Haoran Sword memang skill kultivasi paling terkenal di akademi kami, tapi tanpa roh paman bungsu yang termuda, itu tidak bisa dianggap sebagai keterampilan rahasia nyata yang tidak bisa bocor oleh akademi. Kepala sekolah tidak mengungkapkan sikapnya, dan dia berkata, lanjutkan. Ning Kuei memikirkan pertarungan dengan Ye Hongyu di halaman samping yang merusak bunga prem di sana dan pedang kertas yang dipegangnya di antara jari-jarinya. Dia berkata dengan ragu-ragu, aku tidak mengerti pedang kertasnya, tapi itu menarik. Aku bahkan berpikir itu berasal dari kerajaan Jin Selatan. Kepala sekolah mengerutkan kening dengan sedih dan kemudian memandang Ning Kuei dan berkata, sederhanakan. Ning Kuei berkata dengan jujur, saya pikir itu sepadan. Kepala sekolah berkata dengan santai, kalau begitu, mengapa kamu ragu? Tukarkan saja itu dengannya. Kepala sekolah sepertinya tidak peduli sama sekali. Baginya, memberikan keterampilan budidaya rahasia akademi, Haoran Sword, seperti membagikan kubis kekuningan tua. Ning Kuei tidak terbiasa dengan suasana seperti itu. Dia bertanya dengan hati-hati setelah beberapa saat, Tuan, apakah Anda tidak ingin bertanya kepada saya pertanyaan? Kepala sekolah mengambil buku itu dan akan terus menulis. Dia berkata dengan santai, mengapa saya harus bertanya? Ning Kuei bertanya dengan penuh harap, bagaimana jika aku mati? Kepala sekolah bahkan tidak memandangnya. Dia menatap buku itu, menunggu tinta mencair dan berkata, semua orang mati. Jika kamu mati, tidak perlu untuk mengingatkanmu terlebih dahulu, karena aku tidak akan terlalu sedih.
Keinginannya padam dan hatinya yang kuat yang terbenam dalam air tubuh dan menjadi kebal terhadap setiap jenis bahaya akhirnya pecah menjadi dua bagian setelah mendengar jawaban tuannya yang tidak bertanggung jawab dan dingin. Dia berpikir bahwa dia akan menyelamatkan setengah hati untuk Sangsang, sedangkan untuk setengah lainnya, dia ingin mengubahnya menjadi api dan membakar janggut kepala sekolah. Ning Kuei pertama kali pergi ke halaman saudara kedua dan mengatakan persyaratannya dengan iringan air terjun yang menderu. Kemudian dia pergi ke gua tebing, tempat ribuan buku disimpan. Akhirnya dia pergi melalui susunan gerbang awan ke lantai 2 perpustakaan lama, dan menemukan beberapa buku tentang rumus pedang dan keterampilan pedang Haoran dan pergi ke suster ketiga untuk mendaftar. Seluruh proses itu anehnya mudah. Kepala sekolah memberinya persetujuan tidak resmi yang sangat tidak bertanggung jawab, dan kakak kedua, cendekiawan, dan kakak ketiga secara tidak bertanggung jawab memberinya apa yang dia inginkan tanpa meminta apapun untuk membuktikan bahwa dia mendapatkan persetujuan kepala sekolah. Dia masih linglung ketika dia sudah duduk di kereta sambil memegang setumpuk buku tebal. Dia berpikir bahwa berdasarkan apa yang terjadi hari ini, sepertinya dia bisa mencuri buku apa saja dari akademi kapan saja, dan kemudian dia akan menjadi sangat kaya. Ketika dia kembali ke rumah besar di Danau Yanming, Ning Kuei langsung pergi ke halaman belakang dan melemparkan semua buku di atas meja. Dia berkata, "Ini yang kamu inginkan." Ye Hongyu mengambil buku dan mengerutkan kening. Dia tidak berharap akademi setuju untuk memberikan buku kultivasi yang begitu berharga kepada Ning Kuei dengan mudah. Bahkan membuatnya ragu apakah buku-buku ini asli atau tidak. Tetapi begitu dia melirik halaman pertama buku-buku itu, dia tahu itu asli. Ning Kuei menemukan bahwa buku yang dibacanya adalah Pengantar Pedang Haoran, buku yang dibacanya setelah muntah darah saat memasuki perpustakaan lama. Dia merasa sangat emosional. Setelah beberapa saat, dia menyingkirkan emosi itu dan mengingatkan Ye Hongyu yang asyik membaca, "Di mana barang saya?" Ye Hongyu mengangkat tangannya untuk membuka kancing di kerahnya. Ning Kuei menyaksikan jari-jarinya bergerak. Dia tidak tahu apa yang dia harapkan, pedang kertas yang membawa banyak rahasia atau pemandangan menarik di balik jubahnya. Ye Hongyu mengambil pedang kertas tipis itu tetapi tidak memberikannya padanya. Dia menatap mata Ning Kuei dan berkata, "Saya punya 2 persyaratan." Ning Kuei berkata, "Ayo." Ye Hongyu berkata, "Kamu hanya punya 1 malam untuk mengamatinya." Ning Kuei berkata, menggelengkan kepalanya, "Tidak mungkin, kecuali jika Anda setuju bahwa Anda juga hanya memiliki 1 malam untuk membaca buku-buku ini tentang pedang Haoran." Ye Hongyu tersenyum dan hendak mengatakan sesuatu. Tiba-tiba terpikir oleh Ning Kuei bahwa gadis yang berdiri di depannya adalah seorang jenius dalam kultivasi. Mungkin dia memiliki kemampuan yang sama untuk tidak pernah melupakan apa yang dia baca seperti Sangsang. Jadi dia memotongnya segera, tidak tepat untuk membuat batas waktu begitu singkat. "Mengapa Anda tidak memberi saya lebih banyak waktu, dan saya juga akan memberi Anda lebih banyak waktu." Ye Hongyu menatapnya sebentar, lalu tersenyum. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, "Untungnya, kamu bereaksi tepat waktu." Ning Kuei berkata, "Aku tidak pernah bisa dibodohi." Ye Hongyu berkata, 3 malam. Ning Kuei memikirkannya sejenak sebelum dia menjawab, "Kesepakatan." Ning Kuei bertanya dengan rasa ingin tahu, "Apa kebutuhan kedua Anda?" Ye Hongyu menunjuk ke pedang kertas dan berkata, "Kamu tidak diizinkan menciumnya." Pedang kertas telah disembunyikan di dadanya dan juga mencium baunya. Gadis normal akan sangat malu untuk memberikannya kepada orang lain. Ye Hongyu tidak pemalu seperti mereka, tapi dia masih tidak ingin Ning Kuei melakukan hal-hal menjijikan. Ning Kuei menatapnya dan berkata dengan nada serius, "Apakah aku benar-benar terlihat seperti orang cabul?" Ye Hongyu berkata sambil tersenyum, "Saudari junior Sangsang tumbuh bersama Anda. Dan Anda menjadikannya istri Anda bahkan sebelum dia berubah menjadi dewasa. Saya pikir itulah yang dilakukan seorang cabul. Di musim panas, di halaman Anda bisa mendengar katak sepanjang waktu dan kadang-kadang Anda bisa mendengar suara jangkrik." Di bawah cahaya redup dari lampu minyak, Ning Kuei menatap pedang kertas. Maninya menatap pedang kertas sebelum dia pergi tidur karena terlalu mengantuk. Ning Kuei menggosokkan jarinya ke kertas untuk merasakan kertas itu secara tidak sadar. Gerakannya terlihat sangat cabul, tetapi sebenarnya dia tidak memikirkan sesuatu yang jahat. Tidak terlintas dalam benaknya bahwa selembar kertas ini diletakkan di atas dada pecandu Tao sebelumnya. Dia hanya ingin membuat dirinya tidak terlalu gugup dengan menggosoknya. Itu sangat tipis dan terasa seperti kertas biasa. Itu hanya ukuran 2 jari dan di sekitar tepi kasar, ada garis-garis bertinta. Di balik garis ada beberapa sisi kasar kertas. Pada awalnya, itu adalah gambar pedang yang digambar di atas kertas, lalu seseorang mencabut pedang itu dari kertas. Bisa dilihat dari garis-garis yang tidak rata bahwa orang yang menggambarnya tidak pandai menggambar, tetapi kondisinya sangat tinggi sehingga garis-garis itu tampak seperti bilah pedang yang benar-benar tajam. Kertas itu tampak lebih redup dan kekuningan di bawah cahaya kekuningan redup. Ning Kuei menatap pedang kertas dan wajahnya terlihat lebih dan lebih serius dan tegang.
Di danau, halaman di malam hari tidak sepanas di siang hari, tetapi ada butiran keringat di wajahnya, dan perlahan-lahan keringat mengalir di sepanjang pipinya. Dia menjadi semakin berkeringat. Keringat menetes dari punggung dan kakinya dan membasahi pakaiannya. Dan ketika pakaiannya basah oleh keringat, itu mengalir ke kaki kursi dan ke tanah. Tubuhnya seperti kepulan kapas yang dibasahi air, dan setelah diperas oleh gaya pedang-pedang kertas yang tak terlihat, ia mulai meneteskan air secara terus-menerus. Kekuatan psikalnya sudah mendorong melalui tepi pedang kertas yang melukai perasaan persepsi dan masuk ke pedang kertas. Itulah sebabnya dia bisa merasakan gambaran nyata gaya pedang. Beberapa hari yang lalu, ketika mereka bertarung dan Ye Hongyu mengeluarkan pedang kertas, dia merasakan gaya pedang-pedang itu yang membuatnya merasa seperti air terjun yang tak berujung jatuh dari langit. Sekarang pedang kertas itu tergeletak di jari-jarinya, dia bisa merasakan gaya pedang lebih lambat dan lebih jelas. Setelah berpikir setengah malam, dia akhirnya mendapatkannya. Gaya pedang tidak hanya meniru air terjun yang mengalir turun dari langit, itu adalah sungai besar itu sendiri. Itu membuktikan dugaan Ning Kuei sebelumnya. Dia merasakan kertas pedang ini, beratnya tidak signifikan sebelumnya, tiba-tiba menjadi sangat berat. Dia merasakan gelombang besar sungai itu memukuli tubuhnya dan mengenai indera persepsinya. Itu sangat kuat seolah-olah itu bisa menghancurkan bendungan dari persepsi dan bergegas keluar ke hutan belantara. Dia merasa seperti tenggelam di kedalaman sungai dan terjebak di antara tekanan besar air yang datang dari segala arah. Di malam musim panas ini, dia seperti orang yang benar-benar tenggelam. Dia pucat dan terengah-engah. Keringatnya mengalir deras seperti air terjun. Ning Kuei bangun dari meditasinya di pagi hari. Kursi berlengan tempat dia duduk terendam air. Batu bata di sekitar kursi juga basah kuyup. Kertas di antara jari-jarinya juga basah oleh keringatnya dan bahkan menjadi transparan. Tetapi pedang yang digambar di atasnya masih sangat jelas seolah tinta itu ajaib dan tidak dipengaruhi oleh zat apapun di dunia. Sangsang menatapnya, dan wajahnya penuh kekhawatiran. Ning Kuei menatapnya dan berhasil tersenyum. Saya baik-baik saja. Dia takut dengan suaranya sendiri. Itu sangat kering seolah-olah dia berada di padang pasir tanpa air selama beberapa hari. Dia segera menyadari itu karena dia mengalami dehidrasi. Dia berkata kepada Sangsang, buat bubur dan letakkan sealwort yang disimpan di ruang belajar di bubur. Aku perlu makan sesuatu yang sangat bergizi. Aku sudah membuatmu puas dengan sealwort. Saya juga menambahkan banyak garam di bubur karena Anda terlihat berkeringat. Sangsang mendapat semangkuk bubur di atas meja yang diawetkan dengan air sumur. Dia berkata dengan hati-hati, apakah kamu masih memiliki kekuatan untuk memakannya? Apakah Anda membutuhkan saya untuk memberi makan Anda? Setelah mendapatkan energinya kembali, Ning Kuei pergi ke halaman samping dan mengembalikan pedang kertas ke Ye Hongyu. Setelah mengamatinya sepanjang malam, ia telah menjelaskan banyak hal. Dia tahu bahwa pada keadaannya dalam kultivasi, ini sudah bisa dia pelajari dari pedang. Dia tidak akan membuat kemajuan lagi bahkan jika dia menghabiskan 2 malam lagi menontonnya. Ye Hongyu melihat wajahnya yang pucat dan berkata, kamu tahu betul di mana kemampuan terbaikmu. Anda tidak terlalu serakah dan mampu menahan godaan dari pedang kertas. Saya harus mengakui meskipun Anda tidak begitu berbakat, kemampuan disiplin diri Anda adalah salah satu kelas pertama di dunia. Jika itu di masa lalu, Ning Kuei akan sangat bangga setelah adik tahu memujinya seperti itu. Tapi ada sesuatu di benaknya hari ini sehingga dia tidak banyak bicara dengannya. Dia masih memikirkan pedang dalam indera persepsinya dan pergi dengan cepat. Dia meninggalkan Danau Yanming dengan kereta dan pergi ke akademi secepat mungkin. Dia pergi melalui susunan gerbang awan ke belakang gunung dan berjalan melewati danau cermin ke gua tebing. Dia mengerutkan alisnya dan bergumam sendiri sepanjang jalan. Ekspresinya terus berubah antara kebingungan dengan tekad. Dia begitu asyik berpikir sehingga dia lupa untuk menyapa saudara-saudari seniornya di danau. Suster ketujuh menghentikan jahitannya dan meletakkan needle ke bawah. Dia melihat Ning Kuei menghilang ke dalam hutan. Dia mengerutkan kening dan bergumam, adik bungsu tampak sedikit aneh hari ini, dia tampak agak gila. Kakak keenam sedang memperbaiki kincir air di dekat sungai sambil memberikan ikan kepada ikan kayu angsa untuk diajak bermain. Dia menegakkan tubuhnya dan juga melihat ke arah itu. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, mengapa kakak bungsu sangat mirip dengan kakak ke-11 hari ini? Ning Kuei bahkan tidak memperhatikan diskusi mereka. Dia seperti pria konyol dan gila, yang terhuyung-huyung di sepanjang jalan ke gua tebing dan berjalan menuju meja cendekiawan. Sarjana itu masih membaca tanpa menatapnya. Ning Kuei berhenti berbicara pada dirinya sendiri. Dia berdiri di sebelah cendekiawan dalam diam untuk waktu yang lama. Matanya bersinar ketika garis-garis dalam indera persepsi bergabung menjadi bentuk tertentu, dan kemudian dia berjalan di belakang meja dan mendorong cendekiawan itu menjauh dari bangku. Dia mengambil selembar kertas, dan mencelupkan pena kuas ke dalam tinta dan mulai menggambar. Sarjana itu adalah orang yang paling aneh di bagian belakang gunung. Dia selalu baik dalam hal temperamen,
Tetapi jika seseorang berani mengganggunya ketika dia membaca, dia akan menjadi sangat marah. Jadi, bahkan saudara sulung dan saudara kedua tidak berani menyela ketika dia sibuk membaca. Karena itu, ia menjadi sangat marah ketika Ning Kuei mendorongnya dengan kasar ketika ia berkonsentrasi membaca buku tentang pertanian. Dia menggulung lengan bajunya dan akan mengalahkan Ning Kuei dengan keras. Tapi tinjunya jatuh perlahan ketika dia melihat apa yang digambar Ning Kuei. Setelah beberapa saat, Ning Kuei menyelesaikan apa yang dia lakukan. Dia meletakkan pena kuas pada batu tinta dan mengangkat kertas ke sinar matahari untuk menontonnya. Dia tahu dia tidak bisa meniru gaya pedang yang sama, tetapi ini adalah yang terbaik yang bisa dia lakukan. Tiba-tiba dia mendapati cendekiawan itu berdiri di belakangnya dan menatap kertas itu dengan bingung. Aku tahu itu jelek, tapi itu bukan salahku, Ning Kuei menjelaskan dan berkata. Itu tidak buruk. Sarjana itu meletakkan tangannya di belakangnya dan membungkuk untuk melihat pedang bengkok kecil di atas kertas. Dia berkata dengan takjub, aku belum melihat pedang yang bagus selama bertahun-tahun. Ning Kuei sangat terkejut. Dia berpikir dalam hati, mungkin sarjana itu tahu tentang pedang juga? Jadi dia bertanya tanpa sadar, apakah Anda pernah melihat yang seperti ini sebelumnya? Sarjana itu menunjuk ke gua tebing di belakangnya tanpa menoleh, ada banyak buku tentang formula dan keterampilan pedang. Beberapa penulis suka menggunakan gambar sebagai catatan, jadi saya telah melihat beberapa pedang. Ning Kuei mengerti bagaimana dia belajar tentang pedang sekarang. Dia bertanya dengan rasa ingin tahu, apa pendapatmu tentang pedang ini? Jika kamu bertanya tentang pedang yang baru saja kamu tiru, maka itu tidak terlalu bagus dibandingkan dengan ribuan pedang yang tersimpan di gua, tetapi pedangmu mengungkapkan beberapa semangat dari laci asli, dan itu membuatnya indah. Sarjana itu terus berkata, saya tidak mengerti menggambar atau pedang. Tapi aku bisa melihat roh pedang. Dalam pandanganku, pedang ini bisa peringkat 5 teratas di antara semua pedang yang tersimpan di akademi selama 1000 tahun. Di pondok, angin bertiup dengan lembut dan riang seolah-olah itu berbagi suasana hati kepala sekolah. Kakak sulung dan kakak kedua duduk dengan tenang di sekitar meja. Satu menggiling tinta dan yang lain membuat teh. Kepala sekolah melambaikan tangannya dan tersenyum, saya senang hari ini. Mari kita lewati menulis. Saudara kedua membuka sedikit mulutnya dan hendak mengatakan sesuatu untuk menunjukkan bahwa dia menyetujui keputusan kepala sekolah. Tetapi, bagaimanapun, dia adalah seorang pria terhormat. Dia tidak bisa berbaring di depan tuannya. Jadi dia terus menggiling tinta dengan serius tanpa mengatakan apa-apa. Kakak sulung melihat ekspresi Jun Mao dan tidak bisa menahan senyum dan menggelengkan kepalanya. Kemudian dia memandang sang guru di belakang meja dan bertanya dengan tenang, apa yang membuatmu begitu bahagia? Sang guru tertawa dan berkata, kami menukar pedang dahe Liu Bai dengan pedang Haoran yang tidak memiliki roh hebat. Ini adalah hal yang luar biasa. Tentu saja, saya harus bahagia. Kakak sulung berkata sambil tersenyum, sepertinya begitu. Kepala sekolah membelai janggutnya dan berkata, pedang itu tidak hanya memiliki bentuk tetapi juga mendapatkan semangat Liu Bai. Your youngest brother adalah kaligrafer terkenal di dunia dan dia juga belajar cara menguraikan karakter dan mengingatnya menggunakan kaligrafi 8 Strokes of Yong. Dia memang orang yang paling cocok untuk tugas ini. Kepala sekolah dan kakak sulung sangat senang, tetapi kakak kedua tidak. Liu Bai dianggap sebagai orang terkuat dan mendapatkan nama Sagi of Sword. Tetapi dalam pandangan saudara kedua, kultivator di kerajaan Jin Selatan ini hanya satu dari musuh-musuhnya yang akan kalah darinya suatu hari. Dia seperti salah satu tangga yang akan dia injak selama kultivasinya. Gaya pedang dari pedang dahe bukan tandingan pedang Haoran dari paman bungsunya, meskipun itu tidak memiliki roh hebat. Saudara kedua tidak pernah menyembunyikan emosinya. Wajahnya selalu mengungkapkan semua pikiran di benaknya. Tetapi karena dia tidak bisa berdebat dengan kepala sekolahnya, maka dia melampiaskan kemarahannya pada tinta dan terus menggilingnya lebih cepat dan lebih cepat. Tinta di batu tinta akan berubah menjadi danau kecil. Blok tinta berputar cepat di danau tinta, memutar pusaran ke atas, tetapi bahkan tidak setetes tinta tumpah. Kepala sekolah melihat tinta di batu tinta dan menghela nafas, saya hanya mendengar air membuat lubang di batu, tetapi tidak pernah tahu bahwa tinta gerinda juga bisa membuat lubang di batu tinta. Saudara kedua tiba-tiba menyadari apa yang dia lakukan. Dia berhenti dan meminta maaf kepada kepala sekolah. Kepala sekolah berkata, Anda bisa memberitahu saya apapun yang Anda inginkan. Kakak kedua mengerutkan kening dan berkata, gaya pedang Liu Bai layak dipelajari, tetapi itu tidak sebagus pedang Haoran kakak bungsu. Dan saudara bungsu tidak akan adil. Kepala sekolah berkata, kita harus mendapatkannya jika itu layak dipelajari. Saudara kedua semakin mengerutkan kening ketika dia berpikir bahwa kepala sekolah terdengar seperti pengganggu. Tetapi kemudian dia menyesal karena tidak sopan kepada tuannya. Pedang dahe Liu Bai tidak diperlukan untuk akademi kita. Kepala sekolah tersenyum, tetapi apakah Anda sudah memikirkan apa yang akan terjadi jika dia mati?
Bagaimana jika Sword Garret of South Jin Kongdom tidak memiliki penggantinya? Maka pedang Dahe akan menghilang dari dunia. Sayang sekali itu. Alasan mengapa Akademi mengambil pedangnya sama dengan kita mengumpulkan barang-barang klasik itu, kita melakukannya karena niat baik untuk meneruskan kebijaksanaan kita kepada keturunan kita sehingga suatu hari nanti dapat muncul kembali di dunia. Kata-katanya mengingatkan saudara kedua akan buku-buku yang tak terhitung jumlahnya di gua. Dia merasa sangat malu dengan pikirannya yang sombong di masa lalu sehingga dia berlutut di atas futon dan membungkuk kepada sang guru. Dia berkata dengan suara yang dalam, "Saya salah. Saya akan mengunjungi semua pihak dan sekte untuk mengundang keterampilan mereka kembali ke akademi." Ekspresi wajah kepala sekolah dan kakak sulung berubah dan mereka meraih tangan mereka untuk minum teh pada saat yang sama. Mereka berpikir sendiri, jika akademi benar-benar meminta pihak lain dan sekte untuk memberikan rahasia kultivasi mereka atas nama melestarikan kebijaksanaan umat manusia, mereka akan berpikir kita adalah orang gila atau perampok. Selain itu, kapanpun saudara kedua berpikir ada sesuatu yang benar, dia akan melakukannya tidak peduli apa yang dipikirkan orang lain tentang dirinya. Jika pihak lain dan sekte menolak untuk memberikan keterampilan mereka kepadanya, dia hanya akan memaksa mereka untuk, tanpa peduli apa yang akan mereka pikirkan tentang dia dan akademi. Kemudian yang disebut undangan akan berubah menjadi perampokan. Pada saat itu, akan ada perang berdarah di dunia kultivasi. Sang guru berteriak kepadanya, "Jika aku tidak tahu malu, maka aku akan membawa Liu Bai kembali ke akademi." Begitu dia menciptakan pedang Dahe. "Mengapa saya bahkan repot-repot membuat adik bungsu Anda bertukar dengan gadis itu dan menariknya ke bawah? Saya tidak tahu apa yang ada di pikiran Anda." Kakak sulung menggelengkan kepalanya dan dengan serius berkata, "Kita harus mendapat persetujuan mereka terlebih dahulu." Saudara kedua agak tidak jelas tentang apa yang sebenarnya ingin dikatakan oleh guru. Dia berargumen, tetapi apa yang dilakukan saudara bungsu tidak jauh berbeda dengan perampokan. Dia mencurinya dari Liu Bai. Kepala sekolah merasa sedikit canggung. Kakak sulung menuangkan cangkir teh kepala sekolah dengan sangat cepat dan berkata dengan hormat, "Tuan, tolong minum teh." Apa yang dia lakukan, segera meringankan suasana. Kepala sekolah mengambil cangkir teh itu dan memuji muridnya yang tersayang, "Kamu layak mengajar." Saudara kedua mengerutkan kening, dia tidak mengerti mengapa dia tidak layak mengajar. Tidak peduli musim atau waktu apapun, Tangs di Chang'an selalu menikmati hidup damai dan bahagia mereka. Tawa di jalanan dan gang tidak pernah berhenti. Sebuah objek baru ditambahkan ke koleksi di gunung belakang akademi. Itu adalah pedang kertas, yang datang dari kerajaan Jin Selatan dan pergi ke Bukit Barat sebelum akhirnya tiba di Tang. Aromaket baru di Menshan dekat Danau Yanming telah menghilang, dan orang-orang muda yang tinggal di Menshan telah melanjutkan studi mereka dalam budidaya. Sang telah belajar bagaimana menggunakan keterampilan ilahi selama perkelahian. Dengan praktik jimatnya dan diskusi dengan dua lainnya dan Ye Hongyu telah belajar lebih banyak tentang gaya pedang di atas kertas dengan mempelajari Haoran Sword. Dan dengan lawan yang kuat seperti adik Taois sebagai tujuannya, peningkatan Ning Kuei sangat mengesankan. Dia sangat ambisius dan menjadi semakin kuat. Keadaannya stabil di sisi atas Seetroug dan dia masih membaik. Dia lebih dekat dan lebih dekat ke ambang pintu dan dia bahkan pernah melihatnya ketika dia sedang berlatih di danau di bawah pohon willow. Tapi itu memalukan bahwa ambang pintu masih terlalu tinggi baginya untuk dijangkau. Musim semi telah pergi dan musim panas kembali. Kemudian musim panas telah berlalu dan musim gugur tiba. Ketika musim gugur kembali ke kota Chang'an, Jenderal Zheng Jun Xiahou, yang telah menjaga perbatasan Tang selama lebih dari 1 dekade, akan kembali juga.